Terpaksa menjadi TKW di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi tak disangka nasibku kini berubah, aku dinikahi Sultan Malaysia kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di tengah hamparan sawah yang membentang luas di kaki gunung, berdiri kokoh sebuah rumah sederhana, terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk dan beratap seng berkarat. Di sanalah Fatimah, seorang wanita berusia 30 tahun dengan kulit sawo matang yang sedikit kusam akibat sengatan matahari, menjalani hari-harinya. Wajahnya yang dulunya ceria kini lebih sering dihiasi kerutan lelah dan sorot mata sendu. Setiap senja tiba, saat jingga merona di ufuk barat melukis langit, Fatimah duduk termangu di beranda. Bukan keindahan alam yang dinikmatinya, melainkan desah napas kemiskinan yang selalu terasa begitu nyata, membelit erat setiap sendi kehidupannya. Suaminya, Budi, adalah pria pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Tangannya kasar, punggungnya membungkuk, dan keringatnya tak henti menetes saat ia membajak sawah atau memikul hasil panen milik juragan. Ia seorang buruh tani, dan penghasilannya, tak peduli seberapa keras ia bekerja, selalu terasa seperti setetes air di gurun pasir. Hanya cukup untuk makan sehari-hari, itu pun kadang pas-pasan, menyisakan kekosongan di lumbung beras dan dompet yang terus menipis. Fatimah tahu Budi sudah berusaha semaksimal mungkin, namun realita memang kejam. Ada 4 nyawa kecil yang harus mereka tanggung. 4 anak yang sedang tumbuh, dengan kebutuhan yang kian membengkak dari hari ke hari. Sulung mereka, Hasan, yang mulai masuk SMP, si kembar Siti dan Ani, yang riang di bangku SD, dan si bungsu, Yusuf, yang baru berusia 5 tahun. Malam hari adalah saat paling menyiksa bagi Fatimah. Suara rintihan Yusuf karena lapar, atau rengekan Siti yang ingin jajan es seperti teman-temannya, selalu menghantam ulu hatinya. Fatimah seringkali harus berbohong. Nanti ya, nak, besok ibu belikan. Padahal ia tahu, hari esok pun belum tentu ada uang untuk memenuhi janji itu. Ada rasa malu yang teramat sangat, bercampur putus asa, melihat anak-anaknya menahan keinginan sederhana. Ia ingat bagaimana Budi pernah berusaha meminjam uang pada tetangga, hanya untuk ditolak mentah-mentah dengan alasan semua orang juga sedang susah. Harga pupuk yang naik, panen yang tak menentu, dan cicilan utang yang menumpuk di koperasi desa, semuanya terasa seperti rantai yang mengikat Fatimah dan keluarganya di lingkaran kemiskinan. Fatimah bukan wanita yang pasrah. Ia mencari cara. Dari pagi hingga sore, selain mengurus rumah dan anak-anak, ia juga ikut membantu tetangga memilah gabah atau menganyam tikar pandan. Upahnya tak seberapa, namun setidaknya bisa menambah sedikit isi dapur. Namun, semua itu masih belum cukup. Anak-anaknya mulai sering sakit karena gizi yang kurang, Hasan mulai kesulitan membayar iuran sekolah, dan sepatu Ani sudah berlubang di sana-sini. Melihat wajah-wajah polos itu, hati Fatimah hancur. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Mereka berhak atas masa depan yang lebih baik. Tekad itu kian menguat dalam benaknya. Sebuah keputusan besar yang mungkin akan mengubah segalanya. Bahkan jika itu berarti harus merobek hati. Suatu sore, terik matahari masih menyengat di ubun-ubun desa. Bahkan setelah jamuan teh pahit yang Fatimah sajikan untuk Budi. Aroma tanah basah bercampur asap dapur mengepul tipis dari rumah-rumah tetangga. Anak-anak sedang bermain di halaman. Suara tawa dan rengekan mereka bagai melodi pilu bagi Fatimah. Ini adalah saat yang tepat, atau mungkin satu-satunya kesempatan yang berani ia ambil. Fatimah menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dadanya. Budi, Fatimah memulai, suaranya pelan, nyaris tak terdengar, seolah takut kata-kata itu akan hancur sebelum sempat ia ucapkan.
Bagaimana kalau aku pergi merantau? Budi, yang semula khusyuk membersihkan lumpur kering di kakinya dengan sebilah kayu kecil, seketika berhenti. Gerakannya terhenti, dan perlahan, ia mengangkat kepala. Alisnya yang tebal bertaut, membentuk kerutan dalam. Ada gurat kebingungan, kemudian disusul semacam ketakutan yang samar di matanya. Merantau? Kemana? Fatimah? Apa maksudmu? Kita ini punya anak 4. Kau mau tinggalkan mereka? Nada suaranya yang sebelumnya datar, kini mulai mengandung ketegangan yang jelas. Fatimah bisa merasakan perubahan aura di antara mereka, seolah udara tiba-tiba menjadi lebih berat dan panas. Budi memang selalu tenang, tapi Fatimah tahu, gagasan untuk berpisah dengan keluarga adalah hal yang tak pernah ia sangka akan keluar dari mulut istrinya. Fatimah, dengan tangan yang sedikit bergetar, meraih tas kain lusuh yang diletakkannya di samping kursi bambu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar brosur yang sudah lecek, sedikit sobek di sudutnya, dan bekas lipatan yang usang. Brosur itu ia dapatkan dari Bu Warsini, tetangga sebelah yang suaminya pernah bekerja di Jakarta. Di sana, dengan huruf kapital yang dicetak tebal, tertulis besar-besar, kesempatan kerja di Malaysia, gaji menarik untuk asisten rumah tangga. Di bawahnya, ada gambar-gambar wanita tersenyum cerah, seolah hidup mereka telah berubah drastis setelah bekerja di negeri seberang. Janji-janji kemewahan yang tak terbayangkan terbayang dalam benak Fatimah, seperti oasis di tengah gurun. Ke Malaysia, Budi. Sebagai TKW, Fatimah mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah, menyerahkan brosur itu pada suaminya. Gajinya lumayan besar, Budi. Jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan di sini. Cukup untuk kita menabung, untuk sekolah anak-anak yang makin besar, untuk beli seragam baru mereka, beli buku-buku. Mungkin saja cukup untuk membeli sepetak sawah sendiri, agar kita tidak lagi jadi buruh orang. Suara Fatimah tercekat di akhir kalimat, menyiratkan kerinduan mendalam akan kehidupan yang lebih stabil. Budi menerima brosur itu. Ia membaca setiap kata, namun matanya lebih fokus pada gambar-gambar wanita yang tersenyum. Sebuah desahan berat lolos dari bibirnya. Ia bangkit, mulai mondar-mandir di ruang sempit di antara meja reot dan lemari tua. Pikirannya kalut. Ia memang sudah kepalang putus asa dengan keadaan ekonomi mereka. Namun gagasan ini terlalu besar. Di satu sisi, ia paham betul kondisi mereka yang memang harus berubah. Anak-anak memang butuh makan layak, pendidikan, dan masa depan yang lebih cerah dari orang tuanya. Tapi di sisi lain, meninggalkan Fatimah, belahan jiwanya, membiarkannya pergi bekerja di negeri orang, dengan segala risiko dan bahaya yang sering ia dengar dari kabar burung, sungguh bukan hal yang mudah diterima. Ia membayangkan Fatimah menghadapi kesulitan sendirian di negeri asing. Rasa malu sebagai kepala keluarga yang tak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, kini berbaur dengan rasa khawatir yang teramat sangat. Seperti awan mendung yang menghalangi cahaya matahari. Tapi Fatimah, suara Budi bergetar. Kau tahu bagaimana kabar TKW di sana? Banyak cerita seram. Fatimah, ada yang disiksa, ada yang tidak digaji, bahkan ada yang tidak bisa pulang. Bagaimana kalau terjadi apa-apa padamu? Siapa yang akan menjaga anak-anak di sini? Kau tahu aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Wajah Budi tampak pasi, membayangkan skenario terburuk. Aku tahu risikonya, Budi. Aku tahu. Fatimah membalas, suaranya tercekat. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya luruh, mengalir deras membasahi pipi. Ia tidak lagi bisa menahannya. Tapi kalau kita tetap begini, Budi, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Yusuf sering sakit. Badannya kurus sekali. Hasan mulai malu sekolah karena sepatunya bolong dan tidak bisa ikut studi tour. Siti dan Ani selalu memandang teman-temannya yang bisa jajan enak di sekolah.
Apa yang harus aku lakukan lagi di sini? Menganyam tikar tidak cukup. Budi. Membantu memilah gabah juga tidak cukup. Ia membayangkan wajah polos anak-anaknya, tatapan penuh harap yang sering mereka lemparkan padanya. Tekadnya kian bulat, mengalahkan rasa takut dan berat hati. Aku tidak akan lama di sana. Hanya beberapa tahun. 2 atau 3 tahun saja, sampai kita punya modal cukup. Setelah itu, aku akan pulang. Budi. Kita akan bangun hidup baru. Kita akan punya warung sendiri, atau beli sawah yang lebih luas. Melihat air mata Fatimah yang tak terbendung, dan keputusasaan yang begitu nyata di matanya, hati Budi akhirnya melunak. Ia tahu, istrinya sudah sampai pada batas akhir. Ia sendiri merasa tak berdaya. Ia sadar, jika Fatimah sampai pada titik ini, artinya memang sudah tidak ada pilihan lain yang realistis. Setelah perdebatan panjang yang diwarnai tangis, janji-janji untuk saling menjaga, dan doa-doa sunyi, akhirnya Budi mengangguk. Sebuah anggukan yang terasa seperti beban ribuan kilo di pundaknya, memikul masa depan yang tak pasti. Ia menarik Fatimah ke dalam pelukannya, memeluknya erat, seolah ingin menyimpan aroma tubuh Fatimah, kehangatan pelukannya, sebelum istrinya pergi jauh ke negeri seberang. Keputusan itu telah diambil, dengan berat hati yang luar biasa, namun diiringi secercah harapan yang rapuh, menggantung di ujung angan. Hari keberangkatan adalah sebuah sayatan dalam hati Fatimah. Pagi itu, desa Fatimah diselimuti kabut tipis yang dingin, seolah langit pun turut menitikan air mata, merasakan kesedihan yang menyelimuti keluarga kecil itu. Udara terasa menusuk tulang, namun dinginnya tak sebanding dengan nyeri yang Fatimah rasakan di dalam dadanya. Ia mengenakan baju kurung sederhana, warnanya pudar, namun itu adalah baju terbaik yang ia punya. Punggungnya memanggul sebuah tas ransel lusuh yang berisi sedikit pakaian yang ia miliki dan sebungkus doa yang diselipkan ibunya diam-diam. Fatimah tak berani menatap langsung mata anak-anaknya. Ia takut pandangan polos mereka akan melunturkan segala tekadnya. Hasan, si sulung yang berusia 13 tahun, menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar menahan Ishak. Siti dan Ani, si kembar yang baru berumur 8 tahun, memeluk kakinya erat, wajah mereka sembab oleh tangis yang tak terhenti. Ibu jangan pergi. Ibu di sini saja. Rengek Siti, suaranya putus asa. Sementara Yusuf, si bungsu yang baru berusia 5 tahun, menatap Fatimah dengan mata polos penuh kebingungan. Tak mengerti mengapa ibunya harus pergi jauh, tak mengerti mengapa kakak-kakaknya menangis. Ia hanya memanggil-manggil, "Ibu, ibu." Dengan suara cadelnya. Budi, suaminya, terlihat lebih tabah di luar, berusaha menjadi tiang kekuatan bagi Fatimah dan anak-anak. Namun, Fatimah bisa merasakan tangan Budi yang menggenggamnya gemetar. Mata Budi yang biasanya teduh, kini merah dan berkaca-kaca. "Hati-hati, Fatimah. Jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa salat. Dan kalau ada apa-apa, segera beritahu aku. Kami akan selalu menunggumu pulang," bisik Budi, suaranya parau menahan tangis yang mendesak di kerongkongan. Fatimah hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Satu ciuman terakhir yang terasa seperti perpisahan abadi di dahi anak-anaknya yang basah air mata. Pelukan erat yang Fatimah berusaha rekam dalam setiap serat ingatannya, lalu ia pun melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terikat pada tanah kelahirannya, pada rumah yang penuh kenangan dan perjuangan. Namun, ia tahu ia harus terus maju. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah anak-anaknya yang lapar. Bayangan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Pemandangan rumah yang semakin menjauh di balik kabut, dan lambaian tangan anak-anak yang semakin samar, adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah Fatimah alami. Sebuah luka yang akan ia bawa jauh ke negeri orang. Perjalanan menuju bandara terasa panjang dan sunyi, diisi oleh pikiran yang berkecamuk dan doa-doa yang tak putus.
Fatimah bergabung dengan beberapa TKW lain yang juga akan berangkat. Wajah-wajah mereka sama-sama menyiratkan campuran cemas, harapan, dan kepasrahan pada nasib. Mereka adalah pejuang senasib, masing-masing dengan kisah pilu dan harapan yang sama besarnya untuk mengubah hidup keluarga di kampung halaman. Setelah melalui proses panjang di agen penyalur tenaga kerja yang sedikit membingungkan, pemeriksaan imigrasi yang ketat, dan jam-jam menunggu di ruang tunggu bandara, Fatimah akhirnya menjejakkan kaki di tanah Malaysia. Udara di Bandara Internasional Kuala Lumpur terasa berbeda, lebih lembab, lebih ramai, dan dipenuhi hiruk-pikuk berbagai bahasa asing. Aroma kopi dan parfum mewah bercampur dengan bau rempah-rempah yang samar. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menembus awan, seolah menyapa kedatangannya. Kendaraan-kendaraan mewah berlalu lalang di jalanan yang lebar dan mulus. Lampu-lampu kota yang terang benderang memamerkan gemerlap dunia modern. Semuanya terasa begitu asing, megah, dan nyaris mengintimidasi. Jauh berbeda dengan desanya yang tenang dan damai. Ini adalah dunia yang benar-benar baru bagi Fatimah. Dari bandara, Fatimah dan beberapa TKW lainnya langsung dijemput oleh perwakilan agen. Mereka dibawa ke sebuah rumah penampungan yang sederhana, tempat mereka akan menunggu penempatan kerja. Di sana, Fatimah bertemu dengan puluhan wanita lain dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Semuanya dengan cerita yang hampir sama. Terpaksa merantau demi keluarga, demi anak-anak, demi harapan yang entah kapan akan tercapai. Ada yang terlihat bersemangat dan optimis, ada yang tampak pasrah dengan garis nasib, dan ada pula yang matanya menyimpan luka yang dalam, bekas-bekas penderitaan masa lalu atau cerita pahit yang tak terucapkan. Fatimah mencoba berinteraksi, berbagi cerita secukupnya, namun ia lebih banyak diam. Merenungi nasib dan masa depan yang masih sangat tidak pasti di hadapannya. Beberapa hari kemudian, nama Fatimah dipanggil oleh petugas agen. Fatimah binti Karim. Suara itu menggetarkan. Jantung Fatimah berdegup kencang, memukul-mukul dadanya. Ia mendapatkan penempatan kerja di sebuah rumah mewah di kawasan elit, milik keluarga Lim, seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang terkenal. Ini adalah awal dari segalanya. Dengan langkah mantap yang diselubungi kecemasan, Fatimah pun dibawa menuju rumah barunya. Sebuah istana megah dengan gerbang besi tempa yang tinggi, halaman luas yang terawat sempurna, dan arsitektur modern yang memukau. Kemewahan itu jauh melebihi bayangannya, seolah ia masuk ke dalam sebuah film. Fatimah tak tahu bahwa di balik gerbang tinggi dan dinding megah itu, takdir telah menyiapkan sebuah kejutan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, baik untuk kebaikan yang tak terduga, maupun cobaan yang tak kalah berat. Rumah megah keluarga Lim di kawasan elit Kuala Lumpur adalah sebuah kerajaan yang menjulang, dan Nyonya Lim adalah penguasa mutlaknya. Wanita parubaya itu, dengan rambutnya yang selalu tersanggul rapi seperti mahkota, bibir tipis yang jarang melengkung senyum, dan sorot mata setajam elang, memancarkan aura dingin yang Fatimah rasakan sejak pertama kali menginjakan kaki di ambang pintunya. Nyonya Lim adalah majikan yang amat sangat perfeksionis. Tidak ada satupun celah, tidak ada satupun noda yang luput dari pengawasannya. Setiap sudut rumah harus bersih tanpa celah, mengilap seperti cermin. Setiap hidangan yang disajikan harus sempurna, mulai dari aroma hingga penyajiannya. Dan setiap perintahnya, tak peduli seberapa kecil atau besar, harus dilaksanakan tanpa bantahan, tanpa penundaan. Fatimah jarang mendengar kata pujian, bahkan di saat ia merasa sudah melakukan yang terbaik. Sejak subuh, Fatimah sudah harus terjaga. Saat fajar masih malu-malu menyingsing, ia sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga Lim yang terdiri dari Nyonya Lim, Tuan Lim yang pendiam, dan dua anak mereka yang masih remaja. Aroma roti panggang, telur orak-arik, dan kopi wangi memenuhi dapur. Namun Fatimah hanya bisa menghirupnya. Setelah sarapan siap, ia harus membersihkan dapur, mencuci piring-piring porselen mewah,
lalu menyapu dan mengepel seluruh area rumah yang luas, mulai dari ruang tamu utama dengan karpet persianya, hingga koridor panjang yang dihiasi lukisan mahal. Siangnya, setelah keluarga Lim pergi beraktivitas, pekerjaan Fatimah tak berhenti. Ia mencuci tumpukan pakaian kotor dengan mesin cuci otomatis yang canggih, lalu menjemurnya di area belakang. Setelah kering, ia harus menyetrika semua pakaian itu dengan rapi, termasuk seragam sekolah anak-anak Lim dan pakaian kerja Tuan Lim yang selalu licin tak berkerut. Setelah itu, ia akan membersihkan kamar tidur utama dan kamar anak-anak, mengganti spray sutra, dan memastikan setiap perabotan bebas debu. Sore hari, Fatimah kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Kadang, ia juga diminta membersihkan halaman depan yang luas, menyiram tanaman hias yang mahal, atau mencuci mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi. Fatimah hampir tidak memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Bahkan di saat makan pun, ia hanya diizinkan makan sisa makanan di dapur, terpisah dari keluarga Lim. Kamarnya adalah sebuah ruangan kecil di sudut belakang rumah, bersebelahan dengan gudang penyimpanan barang-barang lama. Ukurannya hanya cukup untuk satu kasur tipis yang keras dan sebuah lemari kecil yang sudah usang. Tidak ada jendela yang menghadap keluar. Hanya ada ventilasi kecil di bagian atas yang menghadap tembok tinggi pembatas pekarangan. Suasana di dalam kamar selalu pengap dan terasa sesak. Kamar itu terasa seperti sebuah sel, membuat Fatimah merasa terisolasi, terputus dari dunia luar, dan semakin jauh dari kehangatan keluarga. Tantangan terbesar bagi Fatimah bukan hanya pekerjaan fisik yang berat, melainkan juga kerinduan yang menggerogoti jiwanya setiap saat, menusuk hatinya hingga ke relung terdalam. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, setelah rumah senyap dan lampu-lampu dimatikan, Fatimah akan menyelinap ke sudut kamarnya. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya yang ia simpan dengan sangat hati-hati. Layarnya sudah retak di beberapa bagian. Namun itu adalah satu-satunya jembatan penghubung dengan dunia yang ia tinggalkan. Dengan sisa pulsa yang selalu ia isi sehemat mungkin, Fatimah akan menelpon Budi dan anak-anaknya. "Halo, Bu? Ibu baik-baik saja di sana? Ibu makan teratur kan?" Suara Hasan, si sulung yang kini menjadi satu-satunya lelaki di rumah, terdengar cemas di ujung telepon. Ada nada kedewasaan yang Fatimah tangkap, sebuah pertanda bahwa Hasan telah tumbuh lebih cepat dari usianya karena beban yang harus ia pikul. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir. Kalian bagaimana? Sudah makan? Yusuf sudah bisa bicara apa saja? Sudah bisa lari kencang?" Fatimah berusaha terdengar ceria, mengulas senyum palsu di bibirnya, menahan isak tangis yang sudah mendesak di tenggorokannya. Setiap mendengar suara anak-anaknya, setiap membayangkan wajah polos mereka, hatinya termas, serasa dicubit-cubit. Ia membayangkan wajah Yusuf yang menggemaskan, senyum manis Siti dan Ani, dan tatapan penuh pengertian dari Hasan. Oh, betapa ia ingin memeluk mereka, mencium kening mereka, menghirup aroma tubuh mereka. Tapi jarak ribuan kilometer memisahkannya. Sebuah jurang tak terlihat yang terasa begitu nyata. Terkadang, ia hanya bisa mendengar suara tangis Siti yang merengek atau bisikan Yusuf yang merindukannya. "Ibu, cepat pulang. Aku rindu ibu." Suara itu bagai anak panah yang menembus jantungnya, melumpuhkan segala kekuatan Fatimah. Ia harus menguatkan diri, menelan gumpalan di tenggorokan. "Ibu janji, ibu akan pulang. Tapi ibu harus kerja keras dulu di sini. Nak, untuk kalian. Doakan ibu ya," ucapnya, bibirnya bergetar nyaris tak terkendali. Ia seringkali menutup telepon dengan cepat, kadang pura-pura sinyal buruk, sebelum air matanya tumpah ruah dan didengar oleh anak-anaknya, yang pasti akan membuat mereka semakin sedih. Di balik tembok dingin rumah mewah itu, Fatimah sering menangis dalam diam. Air matanya membasahi bantal tipisnya, merindukan kehangatan keluarga, tawa riang anak-anak yang dulu memenuhi rumah kecilnya, dan candaan Budi yang sederhana.
Ia merasakan kesepian yang menusuk, seolah jiwanya terpisah dari raganya. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan memejamkan mata. Ia membayangkan masa depan cerah anak-anaknya, Hasan yang bisa melanjutkan sekolah setinggi-tingginya, Siti dan Ani yang memakai baju baru dan bisa membeli jajan yang mereka inginkan, dan Yusuf yang tumbuh sehat, ceria, tanpa harus merasakan perut kosong. Bayangan itulah yang menjadi bahan bakarnya. Motivasi terkuatnya untuk terus bertahan di negeri asing, menghadapi kerasnya hidup sebagai seorang TKW. Ia adalah seorang ibu, seorang istri, seorang pejuang, dan ia tidak akan menyerah pada nasib. Bulan-bulan berlalu di rumah keluarga Lim terasa seperti lembaran kalender yang dirobek tanpa jeda. Setiap hari adalah pengulangan yang sama. Bunyi alarm sebelum subuh, derap kaki di lantai marmer, bau sabun pembersih, dan suara Nyonya Lim yang mendatar memberikan perintah. Fatimah mulai terbiasa dengan rutinitasnya, namun hatinya tetap terasa hampa, seperti sumur kering yang tak pernah terisi. Ia bagaikan robot yang bergerak tanpa emosi, hanya menjalankan tugas-tugasnya dengan cekatan, namun tanpa sukacita. Ia melihat anak-anak keluarga Lim pulang dari sekolah dengan tawa riang, melihat Nyonya Lim sesekali tersenyum tipis pada Tuan Lim saat makan malam. Namun Fatimah selalu merasa seperti bayangan, tak terlihat, tak terdengar, sekadar bagian dari perabotan rumah tangga yang bisa diganti kapan saja. Suatu sore yang terik, seperti sore-sore lainnya yang diisi dengan sengatan matahari tropis, Fatimah sedang membersihkan ruang tamu utama. Jari jemarinya yang sudah terbiasa bergerak lincah menyeka debu dari perabotan antik berukiran rumit, memoles meja kaca hingga berkilau, dan merapikan bantal-bantal sofa beludru. Ia sedang asyik dengan pekerjaannya ketika pintu depan, yang biasanya selalu tertutup rapat dan hanya terbuka jika ada penghuni rumah, tiba-tiba terbuka. Bukan Tuan atau Nyonya Lim yang muncul, melainkan seorang pria parubaya yang tak pernah Fatimah lihat sebelumnya. Sosoknya tinggi, tegap, dengan rambut hitam yang mulai memutih di pelipisnya, memberikan kesan berwibawa namun juga meneduhkan. Ia mengenakan baju Melayu modern berwarna biru gelap yang terlihat mahal dan rapi, dengan kerah tinggi dan kancing emas. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan mewah yang berkilau, menangkap pantulan cahaya senja. Aura yang terpancar darinya begitu kuat, penuh harisma, namun juga membawa ketenangan. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, melangkah dua orang pengawal bertubuh besar dengan pakaian serba hitam, membuat suasana rumah yang biasanya hening menjadi tegang dan sedikit mengintimidasi bagi Fatimah. Seketika, Fatimah merasa canggung dan sedikit takut, tanpa sadar ia mundur selangkah, bersembunyi sedikit di balik tiang penyangga ruang tamu. Sesaat setelah pria itu melangkah masuk, Nyonya Lim muncul dari arah dapur, terburu-buru dengan senyum yang sangat jarang Fatimah lihat, bahkan mungkin belum pernah Fatimah lihat selebar dan semanis itu. Wajahnya yang biasanya kaku kini tampak sumringah, memancarkan keramahan yang tulus. "Selamat datang, Sultan Idris," sapanya. Suaranya jauh lebih lembut dari biasanya, hampir terdengar memuja. Ia membungkuk hormat, diikuti oleh Tuan Lim yang baru saja keluar dari ruang kerja. Fatimah terkejut. "Sultan?" Ia pernah mendengar selentingan tentang keluarga bangsawan di Malaysia, tentang kemegahan istana dan kekayaan yang tak terhingga, tapi tak pernah terbayangkan akan melihatnya langsung, apalagi di rumah majikannya. Nama, Sultan Idris, bergema di benaknya. Entah mengapa terasa familiar. Seolah ia pernah mendengar namanya disebut dalam berita-berita di televisi yang sesekali Nyonya Lim tonton. Sultan Idris mendudukkan diri di salah satu sofa ruang tamu yang paling mewah, dengan gerak-gerik tenang dan anggun. Nyonya Lim segera memerintah Fatimah yang masih berdiri mematung di sudut, untuk menyiapkan minuman dan hidangan ringan. "Fatimah, cepat, siapkan teh melati terbaik kita. Dan jangan lupa, bawa kue-kue yang baru kubeli tadi pagi, yang ada di dalam lemari pendingin," perintah Nyonya Lim, kali ini dengan nada yang tidak biasa, terdengar lebih mendesak,
seolah ingin segera membuat tamunya terkesan. Dengan gugup, Fatimah bergegas ke dapur. Tangannya sedikit gemetar saat meracik teh melati hangat. Aroma melati yang menenangkan justru tak mampu menenangkan debaran jantungnya. Ia mengeluarkan piring-piring porselen terbaik dan menata kue-kue kecil aneka warna dengan hati-hati. Saat ia kembali ke ruang tamu dengan nampan di tangan, ia berusaha menunduk serendah mungkin, menghindari kontak mata dengan siapapun, terutama dengan sang sultan. Ia mendekat, meletakkan cangkir teh dan piring kue di meja kopi yang mengilap. Saat ia meletakkan cangkir teh terakhir, matanya tak sengaja terangkat, dan saat itulah pandangan mereka bertemu. Mata Fatimah yang semula hanya berani melirik ke bawah, kini terangkat, dan ia melihat sepasang mata coklat tua yang menatapnya. Bukan tatapan menghakimi, bukan tatapan angkuh, melainkan tatapan yang tenang, ramah, dan penuh perhatian. Dan pada saat itu, sebuah senyum tipis terukir di wajah Sultan Idris. Bukan senyum meremehkan atau sombong, melainkan senyum yang hangat, seperti sinar matahari yang menembus awan mendung, memberikan kehangatan yang tak terduga. Ada kebaikan dan ketenangan yang terpancar dari matanya, membuat Fatimah merasa sedikit lebih tenang, seolah sejenak melupakan statusnya sebagai pekerja rendahan. Ia cepat-cepat menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya, namun sensasi tatapan dan senyum itu tertinggal di benaknya. Sejak hari itu, Fatimah mulai sering melihat Sultan Idris berkunjung ke rumah Nyonya Lim. Mungkin seminggu sekali, kadang 2 kali sebulan, atau bahkan lebih sering jika ada urusan penting. Setiap kali ia datang, selalu ada suasana yang berbeda di rumah itu. Nyonya Lim akan sibuk menyiapkan ini itu, para pengawal Sultan Idris akan berjaga di luar, dan Fatimah, entah mengapa, selalu diminta untuk melayani sang sultan secara langsung. Bukan asisten rumah tangga lain yang sudah lama bekerja di sana, melainkan Fatimah yang selalu disuruh Nyonya Lim menyiapkan minuman atau mengantarkan dokumen ke ruang kerja Tuan Lim, tempat mereka sering melakukan pertemuan bisnis. Fatimah tidak tahu mengapa ia yang selalu dipilih. Mungkin karena ia adalah yang termuda di antara para pekerja, atau mungkin karena ia dianggap lebih cekatan. Ia hanya bisa menuruti perintah, namun dalam hati ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Fatimah mendekat, Sultan Idris akan meliriknya, terkadang dengan senyum samar yang sama, kadang hanya tatapan singkat yang penuh perhatian. Lama-kelamaan, ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang tak terduga. "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini, Nak?" Atau, "Kamu dari mana asalnya?" "Dari Indonesia, ya." Fatimah menjawab dengan singkat dan sopan, menjaga jarak dan etika sebagai seorang pekerja. "Iya, Tuan. Dari Jawa," jawabnya, suaranya sedikit gemetar. Pertanyaan-pertanyaan itu memang sederhana, namun di tengah dinginnya perlakuan Nyonya Lim dan kerinduan yang membakar hatinya, bisikan-bisikan Sultan Idris yang sederhana itu terasa seperti secercah cahaya, sebuah kehangatan yang tak terduga. Suaranya yang lembut, tatapan matanya yang ramah, dan senyumnya yang tulus, perlahan-lahan menembus dinding kesendirian Fatimah. Di tengah keterasingan hidupnya sebagai pekerja di negeri orang, di antara kemegahan yang terasa tak pernah menjadi miliknya, perhatian kecil dari seorang bangsawan itu terasa seperti embun pagi, sebuah tanda bahwa ia tidak sepenuhnya tak terlihat, bahwa ada seseorang yang memandangnya sebagai manusia, bukan hanya sekadar pekerja. Harapan yang selama ini ia kunci rapat di dalam hatinya, kini mulai berani mengintip, samar-samar. Bulan-bulan terus bergulir di rumah keluarga Lim. Rutinitas Fatimah telah menjadi semacam tarian yang diulang-ulang, namun setiap gerakannya terasa semakin hampa. Ia menyadari bahwa di balik gerbang tinggi dan dinding megah rumah itu, ia tetaplah seorang asing, sebuah roda gigi kecil dalam mesin yang besar. Namun, satu hal yang mulai mengubah monoton itu adalah frekuensi pertemuan Fatimah dengan Sultan Idris. Pertemuan-pertemuan ini kian sering terjadi. Nyaris setiap kali Sultan Idris datang ke rumah Nyonya Lim untuk urusan bisnis atau kunjungan sosial,
Fatimah selalu dipanggil untuk melayaninya secara langsung. Hal ini mulai menimbulkan sedikit keheranan, bahkan di kalangan pekerja lain. Bibi Leha, salah satu asisten rumah tangga yang lebih senior dan sudah bertahun-tahun bekerja di sana, pernah berbisik pada Fatimah saat mereka sedang mencuci piring di dapur. Aneh ya, Fatimah. Biasanya Tuan Sultan itu selalu dilayani oleh saya atau Bu Siti yang sudah tahu betul kebiasaan beliau. Kenapa jadi kamu terus yang dipanggil Nyonya Lim? Fatimah hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri juga merasa aneh, namun tak berani bertanya langsung pada Nyonya Lim, apalagi menolak perintah. Ia hanya menuruti, berharap tidak ada masalah yang timbul. Sultan Idris, perlahan-lahan, tidak lagi hanya melontarkan pertanyaan sederhana seperti, "Apa kabarmu hari ini?" Atau, "Sudah lama bekerja di sini." Ia mulai membuka percakapan yang lebih dalam, menunjukkan minat yang tulus pada Fatimah sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai pelayan. Suatu pagi yang cerah, setelah pertemuan bisnisnya dengan Tuan Lim usai dan Nyonya Lim sedang menerima telepon di ruang lain, Fatimah menyajikan teh hangat. Sultan Idris meminum tehnya perlahan, kemudian meletakkan cangkirnya di atas piring. Ia menatap Fatimah dengan sorot mata yang penuh pengertian. Sebuah tatapan yang terasa begitu hangat di tengah dinginnya perlakuan yang biasa Fatimah terima. "Fatimah," Sultan Idris memulai, suaranya lembut dan menenangkan. "Aku perhatikan, kamu bekerja sangat keras. Setiap kali aku datang, kamu selalu tampak sibuk, dari pagi hingga larut malam. Apakah kamu tidak merindukan kampung halamanmu? Atau keluargamu?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke ulu hati Fatimah. Kerinduan adalah beban terberatnya, sebuah luka yang selalu ia sembunyikan di balik senyum kaku dan gerakan cepat. Ia menunduk sejenak, tenggorokannya tercekat. Rasanya ingin sekali ia menangis dan bercerita semuanya. Namun, ia menahan diri. Ia bukan orang yang mudah mengeluh. "Tentu saja, Tuan Sultan." "Setiap hari," jawab Fatimah pelan, suaranya nyaris berbisik, diselingi sedikit getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Sultan Idris mengangguk, sorot matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. "Aku bisa melihatnya. Ada kesedihan yang tersimpan di matamu, Fatimah, meski kamu berusaha menyembunyikannya. Apa yang sebenarnya membuatmu datang sejauh ini, meninggalkan semuanya?" Fatimah ragu. Ia terbiasa menyembunyikan penderitaannya, merahasiakan kisah pilunya dari orang lain, terutama dari majikannya yang tak pernah menanyakan hal personal semacam itu. Namun, ada sesuatu dalam nada bicara Sultan Idris, kelembutan yang tulus, dan kesabaran dalam tatapannya, yang membuat Fatimah merasa aman untuk berbagi. Ia merasa seolah ada celah kecil yang terbuka, sebuah kesempatan untuk mengeluarkan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ia pun mulai bercerita. Dengan suara bergetar, Fatimah mengisahkan kehidupannya di desa. Ia bercerita tentang suami yang berjuang sendirian sebagai buruh tani, tentang 4 anak mereka yang kecil-kecil, tentang harga kebutuhan pokok yang terus melambung, dan tentang kemiskinan yang mencekik. "Anak-anak saya sering kelaparan, Tuan Sultan. Mereka tidak bisa sekolah dengan layak. Sepatu mereka bolong. Saya tidak tega melihatnya. Saya tidak ingin mereka merasakan hidup susah seperti saya. Jadi saya memutuskan untuk merantau ke sini. Demi mereka." Fatimah berhenti sejenak, menarik napas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia berusaha menahannya agar tak tumpah. "Saya berjanji pada diri sendiri, saya harus bisa mengubah nasib keluarga saya." Sultan Idris mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa interupsi sedikit pun. Ia tidak menunjukkan ekspresi jijik atau meremehkan. Sebaliknya, ia sesekali mengangguk, atau memejamkan mata seolah ikut merasakan betapa beratnya perjuangan Fatimah. Ia bahkan terlihat menyipitkan mata, menelaah setiap kata yang keluar dari bibir Fatimah, seolah ingin memahami setiap detail dari kisahnya.
Tidak ada nada menghakimi, tidak ada ekspresi angkuh dari seorang bangsawan, hanya empati yang tulus dan rasa hormat yang Fatimah rasakan. Perlahan, Fatimah mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Sultan Idris bukan seperti majikan lainnya. Ia tidak pernah merendahkan Fatimah, justru sebaliknya, ia menghargai setiap jawaban Fatimah, setiap kejujurannya. Ia bahkan bertanya tentang nama anak-anak Fatimah, usia mereka, dan apa yang mereka cita-citakan. Fatimah bercerita tentang mimpi Hasan yang ingin menjadi guru agama di desanya, tentang Siti dan Ani yang suka menyanyi dan menari di halaman rumah, dan Yusuf yang selalu ceria, meski sering terlihat pucat. Setiap kali Fatimah bercerita, ada senyum tipis di bibir Sultan Idris, senyum yang begitu tulus, seolah ia benar-benar tertarik dengan kisah hidup Fatimah yang sederhana, yang jauh berbeda dengan kemewahan yang selalu mengelilinginya. Nyonya Lim, yang kadang menyaksikan percakapan ini dari kejauhan, akan membuang muka dengan ekspresi aneh. Ada campuran rasa ingin tahu, sedikit kecemburuan, dan ketidaksukaan yang samar di wajahnya. Fatimah merasakannya, ia tidak bodoh, namun ia terlalu bersyukur atas seberkas perhatian yang Sultan Idris berikan. Di tengah keterasingan dan kesendiriannya yang mendalam, perhatian dari seorang bangsawan kaya raya ini menjadi sebuah penawar rindu, sebuah pengakuan akan eksistensinya sebagai manusia yang berharga, bukan hanya sekadar pekerja rumah tangga yang tak terlihat. Hati Fatimah yang beku, yang selama ini hanya diisi oleh kerinduan dan keputusasaan, perlahan mulai merasakan kehangatan yang tak terduga, seolah ada bunga kecil yang mulai mekar di tengah gurun jiwanya, membawa harapan baru yang Fatimah sendiri tak berani tafsirkan. Hubungan antara Fatimah dan Sultan Idris, meskipun masih terbatas pada interaksi antara seorang bangsawan dan pelayan di rumah Nyonya Lim, semakin menunjukkan kedalaman yang tak terduga. Sultan Idris tidak lagi hanya bertanya tentang keluarga atau asal-usul Fatimah. Perlahan, ia mulai menanyakan tentang keseharian Fatimah di rumah Nyonya Lim, sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh majikan Fatimah sendiri. "Apakah pekerjaanmu berat, Fatimah?" tanyanya suatu kali, sorot matanya menembus topeng ketabahan yang selalu Fatimah kenakan. "Apakah kamu punya waktu istirahat yang cukup? Kudengar para pekerja rumah tangga di kota ini seringkali kelelahan." Fatimah, yang terbiasa menahan diri dan menjawab seadanya, merasa sedikit canggung dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi semacam itu. Hatinya bergetar, namun ia tidak bisa berbohong. Suatu siang, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Nyonya Lim sedang keluar untuk urusan arisan, dan Tuan Lim masih di kantornya. Hanya ada Fatimah yang membersihkan dapur, sibuk dengan tumpukan piring dan perkakas makan malam. Keringat membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mantap terdengar mendekat. Sultan Idris, yang rupanya datang lebih awal untuk menunggu Tuan Lim, muncul di ambang pintu dapur. Ia berdiri mengamati Fatimah sejenak, melihat bagaimana Fatimah menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kasar setelah selesai mencuci piring-piring besar. "Kamu terlihat lelah sekali, Fatimah," ucap Sultan Idris, suaranya pelan namun jelas, tanpa sedikit pun nada merendahkan. "Apakah Nyonya Lim memberimu cukup waktu untuk beristirahat? Aku jarang melihatmu duduk santai." Fatimah terkesiap. Ia hampir menjatuhkan piring di tangannya karena terkejut. Belum pernah ada yang memperhatikan dirinya sepeka ini, apalagi seorang bangsawan yang seharusnya tak peduli dengan seorang pekerja sepertinya. Ia menunduk, takut jika menjawab jujur akan menimbulkan masalah bagi dirinya, atau bahkan bagi Nyonya Lim. Saya baik-baik saja, Tuan Sultan. Pekerjaan saya memang banyak, tapi saya sudah terbiasa." "Tidak seberapa," jawabnya, berusaha tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa kaku di bibirnya. Sultan Idris mengamati ekspresi Fatimah dengan saksama. Ia tahu Fatimah tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebuah desahan panjang keluar dari bibirnya. "Aku tahu kamu bekerja keras, Fatimah. Aku sering melihatmu,
bahkan saat aku sedang berbicara dengan Tuan Lim di ruang tamu. Gerak-gerikmu terlihat letih. Tubuhmu tidak bisa berbohong, ujarnya, matanya memancarkan rasa simpati yang dalam. Ia kemudian melanjutkan, dengan suara yang lebih mendesak, "Bagaimana dengan makananmu? Apakah cukup? Aku sering dengar, terkadang ada majikan yang tidak memperlakukan pekerjanya dengan baik, bahkan soal makan." Pertanyaan itu membuat Fatimah terhenyak. Bola matanya melebar tak percaya. Belum pernah ada orang yang menanyakan hal sedalam dan sepribadi ini kepadanya sejak ia tiba di Malaysia, apalagi seorang sultan. Ia merasa ada secercah kepedulian yang begitu tulus dari sorot mata Sultan Idris, kepedulian yang bahkan tidak ia dapatkan dari sanak saudaranya yang di kampung. Dengan hati-hati, Fatimah menceritakan, tanpa sedikit pun mengeluh, bahwa ia memang hanya makan sisa makanan yang seringkali sudah dingin, dan jam istirahatnya sangat minim, hanya sekadar untuk tidur beberapa jam di kamar sempitnya. Sultan Idris mendengarkan dengan raut wajah yang semakin serius. Ia tidak menunjukkan kemarahan yang meluap, hanya semacam keprihatinan yang mendalam dan kesedihan yang samar. Ia kemudian bercerita, dengan suara yang terdengar begitu bijaksana, "Aku punya banyak pekerja di istana. Mereka bukan hanya sekadar pekerja bagiku, Fatimah. Mereka adalah bagian dari keluargaku. Aku selalu memastikan mereka diperlakukan dengan adil, diberi makan yang layak, waktu istirahat yang cukup, dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tenaga mereka adalah berkah, dan kita wajib menghargai mereka." Kata-kata itu terdengar tulus, mengalir dari hati, membuat Fatimah merasa terharu hingga matanya berkaca-kaca. Sebuah perasaan yang tak pernah ia alami sejak lama, perasaan dihargai. Setelah percakapan yang tak terduga itu, Sultan Idris seringkali melakukan hal-hal kecil yang membuat Fatimah tersentuh. Ia akan meminta Fatimah untuk mengambilkan camilan atau minuman khusus untuknya, yang terkadang Fatimah tahu itu adalah makanan yang belum ia santap atau yang sama sekali tidak ia sentuh. Kemudian, ia akan meminta Fatimah untuk ikut makan, dengan alasan, "Ini terlalu banyak untukku, Fatimah. Sayang jika terbuang." Fatimah selalu menolak dengan sopan pada awalnya. "Tidak, Tuan Sultan, saya tidak pantas." Namun Sultan Idris akan bersikeras, "Tidak apa-apa, Fatimah. Makanlah. Aku tidak suka makanan terbuang." Ini adalah cara halus Sultan Idris untuk memastikan Fatimah mendapatkan makanan yang layak, tanpa membuat Fatimah merasa malu atau sungkan. Ia bahkan kadang akan menyisakan sedikit uang di bawah cangkir teh yang telah ia minum, seolah-olah Fatimah tidak akan menyadarinya, sebagai tanda penghargaan atas kerja kerasnya. Meskipun interaksi ini terasa aneh dan tak lazim bagi Fatimah, ia mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya. Bukan cinta, atau semacamnya, bukan perasaan romantis yang ia kenal, melainkan perasaan dihargai, perasaan dianggap sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya seorang pembantu yang tak kasat mata. Di tengah hiruk-pikuk rumah mewah itu, di bawah pengawasan ketat Nyonya Lim, Sultan Idris adalah satu-satunya yang melihat dan mengakui keberadaannya, yang peduli pada keadaannya. Senyumnya yang hangat, pertanyaan-pertanyaan kecilnya yang penuh perhatian, dan kebaikan hatinya yang tulus, menjadi seberkas cahaya yang kian terang di tengah keterasingan Fatimah. Cahaya itu bukan hanya menerangi, tetapi juga menghangatkan, meleburkan sebagian kecil es di hatinya. Namun, semua kebaikan ini juga mulai mengusik hati Fatimah. Ada perasaan cemas yang samar, takut jika Nyonya Lim mengetahui tentang percakapan mereka yang terlalu akrab ini, atau takut jika semua kebaikan ini hanya mimpi yang bisa hancur kapan saja. Sebuah kerentanan baru mulai muncul dalam dirinya. Perhatian Sultan Idris pada Fatimah semakin kentara dan tak bisa lagi diabaikan, tidak hanya dalam bentuk pertanyaan atau tawaran makanan yang halus. Ia mulai menunjukkan kepedulian yang lebih mendalam. Sebuah kepedulian yang terasa asing namun sekaligus menenangkan bagi Fatimah yang selama ini hanya merasakan kerasnya hidup. Suatu sore yang berangin,
Ketika Fatimah sedang tekun menyiram tanaman-tanaman hias mahal di halaman depan, Sultan Idris tiba dengan mobil mewahnya. Ia turun dari mobil, bukan langsung masuk ke dalam rumah seperti biasanya, melainkan menghampiri Fatimah yang sedang sibuk dengan selang air, membiarkan para pengawalnya menunggu di dekat pintu masuk. Ia berdiri di dekat Fatimah, mengamati setiap gerakannya. "Fatimah," panggilnya, suaranya lembut, namun jelas terdengar di antara gemericik air. "Aku tahu kamu punya anak-anak di kampung. Aku sering memikirkan mereka setelah kamu bercerita tempo hari." Sultan Idris berhenti sejenak, pandangannya menerawang jauh ke hamparan rumput hijau, seolah sedang merenungi sesuatu yang sangat penting. "Aku punya koneksi baik dengan beberapa lembaga pendidikan bergengsi di sini. Jika suatu saat anak-anakmu ingin sekolah lebih tinggi, atau mencari beasiswa untuk masa depan mereka, aku bisa membantunya. Aku bisa membuka jalan itu untuk mereka." Jantung Fatimah berdesir hebat. Tawaran itu datang begitu saja, seperti angin sejuk yang tiba-tiba berembus di tengah teriknya siang, membawa harapan yang tak pernah berani ia impikan. Sebuah tawaran yang terasa terlalu besar, terlalu mulia, untuknya, seorang TKW biasa yang hanya bisa pasrah pada nasib. Mata Fatimah membulat, menatap Sultan Idris tak percaya, mencari jejak kebohongan, namun hanya menemukan ketulusan. "Benarkah, Tuan Sultan?" tanyanya. Suaranya bergetar antara haru dan takjub yang tak terkira. Baginya, pendidikan anak-anak adalah segalanya. Kunci untuk memutus rantai kemiskinan yang telah membelenggu keluarganya turun-temurun. Sultan Idris tersenyum tulus, sebuah senyum yang menenangkan jiwa Fatimah. "Tentu saja, Fatimah. Aku serius dengan perkataanku. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik, terlepas dari latar belakang ekonomi orang tuanya. Dan jika ada masalah lain yang bisa kubantu terkait keluargamu di kampung, entah itu kebutuhan mendesak atau hal lain, jangan sungkan memberitahuku. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan." Kata-kata itu, diucapkan oleh seorang bangsawan berkuasa, terasa seperti sebutir janji yang begitu berharga, sebuah simpanan harapan yang Fatimah tak akan pernah sangka akan ia miliki. Fatimah tak bisa berkata-kata, hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca menahan air mata syukur yang mendesak keluar. Ia merasa ada beban berat yang tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Beban masa depan anak-anaknya yang selama ini terasa begitu berat. Di sisi lain, kebaikan Sultan Idris yang semakin melampaui batas hubungan profesional ini juga mulai menimbulkan kebingungan dalam hati Fatimah. Ia tahu betul posisinya. Ia adalah seorang istri sah dari budi, seorang ibu dari 4 anak, dan seorang pekerja migran di negeri orang. Ia juga tahu Sultan Idris adalah seorang bangsawan terpandang, memiliki keluarga dan status sosial yang sangat tinggi. Perhatian ini, meskipun menghangatkan dan memberikan harapan, terasa sangat janggal. Apakah ini hanya bentuk kedermawanan murni dari seorang bangsawan yang terbiasa membantu sesama? Atau ada makna lain yang lebih dalam di baliknya? Makna yang Fatimah sendiri tak berani tafsirkan? Fatimah berusaha menepis pikiran-pikiran yang mulai merayap di benaknya. Takut menafsirkan terlalu jauh dan jatuh dalam hayalan yang bisa menyakitinya. Ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri. "Aku hanya seorang pembantu, seorang TKW. Ini pasti hanya karena beliau orang baik." Namun, tingkah laku Sultan Idris tak berhenti sampai di situ. Ia mulai sering mengirimkan Fatimah makanan kecil yang lezat, buah-buahan segar yang jarang ia lihat, atau terkadang bungkusan berisi sedikit uang tunai melalui sopir pribadinya, dengan pesan singkat, "Untuk Fatimah, titip dari Sultan Idris." Pastikan Fatimah menerimanya sendiri. Fatimah selalu menolak pada awalnya, merasa tidak enak hati dan tidak pantas menerima hadiah seperti itu. "Tidak, Pak, saya tidak bisa menerima ini," ucapnya pada sopir itu, tangannya menolak. Namun sopir itu akan bersikeras. "Tuan Sultan tidak suka penolakan. Cik, ini perintah beliau." Fatimah akhirnya menerima dengan perasaan campur aduk,
antara rasa syukur yang membuncah dan rasa tidak nyaman yang samar. Ia selalu menyimpan uang itu dengan hati-hati, berjanji pada dirinya sendiri akan mengirimkannya pulang ke kampung untuk anak-anaknya. Nyonya Lim, meskipun jarang menunjukkan secara langsung atau melontarkan komentar, seolah-olah memiliki mata di belakang kepalanya. Fatimah bisa merasakan tatapan curiga Nyonya Lim setiap kali ia melihat Fatimah dan Sultan Idris berinteraksi, bahkan dari kejauhan. Tatapan itu terasa dingin, menusuk, dan penuh pertanyaan. Nyonya Lim akan melirik Fatimah dengan ekspresi yang tak terbaca, seringkali diikuti dengan desahan samar atau ekspresi tidak suka yang samar-samar. Ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah firasat buruk yang mulai menjalar di benak Fatimah. Ia tahu, perhatian berlebihan dari seorang tamu penting seperti Sultan Idris kepada seorang asisten rumah tangga seperti dirinya, pasti akan memicu gosip dan mungkin saja kemarahan majikannya. Fatimah mulai merasa terjebak di antara rasa syukur yang mendalam atas kebaikan Sultan Idris dan kecemasan yang membayangi. Sebuah cemas akan konsekuensi yang mungkin datang dari semua perhatian ini. Sebuah babak baru dalam hidupnya, yang ia tahu akan penuh dengan ketidakpastian dan pilihan-pilihan sulit. Ketegangan di rumah Nyonya Lim semakin terasa mencekik. Fatimah, dengan indera yang semakin peka, menyadari bahwa gerak-geriknya kini diawasi lebih ketat. Nyonya Lim, dengan tatapan tajamnya yang seringkali melirik Fatimah dari balik sudut mata, mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan terselubung yang terasa seperti duri. Kamu ada urusan apa lagi dengan Sultan Idris? Kenapa beliau sering sekali mencarimu, bahkan sekadar untuk mengambil minum? Atau, bukankah kamu tahu posisimu di sini, Fatimah? Nada suaranya selalu datar, namun Fatimah bisa merasakan nada kecurigaan dan ketidaksenangan yang menguar. Fatimah selalu menjawab seadanya, berusaha sesopan dan setenang mungkin. Namun hatinya diliputi rasa tidak nyaman yang terus membesar. Ia tahu, Nyonya Lim tidak senang sama sekali dengan perhatian yang ia terima dari sang sultan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan Fatimah selesai, setelah ia membersihkan dapur, merapikan ruang keluarga, dan memastikan semua lampu padam di area bawah, ia kembali ke kamarnya yang sempit. Bulan bersinar terang malam itu, memancarkan cahaya perak yang lembut ke halaman belakang, menembus celah-celah dedaunan pohon mangga tua. Fatimah baru saja merebahkan tubuh lelahnya di kasur tipis, saat tiba-tiba ada ketukan pelan, namun jelas, di pintu kamarnya. Tok, tok. Fatimah terkejut, jantungnya langsung berdesir. Siapa yang datang selarut ini? Nyonya Lim tidak pernah ke kamarnya. Dengan hati-hati, ia bangkit, mendekati pintu, dan mengintip dari celah kecil. Di ambang pintu, berdiri sopir pribadi Sultan Idris, yang Fatimah kenal wajahnya. Sopir itu terlihat sedikit terburu-buru, namun menjaga ketenangan. Maafkan saya mengganggu malam-malam begini, Cik Fatimah, bisik sopir itu, nadanya serius dan sedikit mendesak. Tuan Sultan ingin bertemu dengan Anda. Beliau menunggu di gazebo di taman belakang. Jantung Fatimah berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Pertemuan di tengah malam, di tempat yang tersembunyi, terasa aneh dan sedikit menakutkan. Ada perasaan campur aduk antara cemas, penasaran, dan firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ia menatap sopir itu dengan ekspresi bertanya, namun sopir itu hanya mengangguk pelan, seolah meyakinkan Fatimah untuk segera mengikuti. Ia pun mengangguk, lalu mengikuti sopir itu, melangkah diam-diam di antara bayangan pepohonan yang bergoyang lembut diterpa angin malam, menuju sebuah gazebo kecil yang diterangi lampu temaram di tengah taman yang luas. Di sana, Sultan Idris sudah menunggu. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran seperti saat pertemuan resmi, melainkan baju kasual yang nyaman, namun auranya tetap terpancar kuat, tak lekang oleh busana. Ia berdiri tegak di tengah gazebo, menatap Fatimah saat ia mendekat. Dengan gestur tangan yang lembut, ia mempersilakan Fatimah duduk di salah satu bangku kayu di hadapannya.
Udara malam terasa dingin, membelai kulit, namun suasana di antara mereka terasa panas dengan ketegangan yang tak terucapkan. Sultan Idris mendudukkan diri di seberang Fatimah. Ia menatap Fatimah dengan pandangan lurus, menembus ke dalam jiwanya. Ada keseriusan yang mendalam dan ketegasan yang tak tergoyahkan di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang berat. Fatimah, ia memulai, suaranya pelan namun terdengar jelas dan penuh makna. Aku tidak bisa lagi menahan ini. Aku harus mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Aku tahu ini mungkin sangat mengejutkan bagimu, bahkan mungkin terdengar gila dan tidak masuk akal. Ia berhenti sejenak, tatapannya tak lepas dari Fatimah. Fatimah menatapnya, napasnya tertahan. Jantungnya berdetak makin cepat. Ribuan skenario berkelebat di benaknya, namun tak satu pun yang bisa membayangkan apa yang akan keluar dari mulut seorang sultan yang duduk di hadapannya saat ini. Udara seolah berhenti bergerak. Aku ingin menjadikanmu istriku, Fatimah, ucap Sultan Idris. Kata-katanya mengalir dengan mantap, pandangannya tak lepas dari mata Fatimah yang kini membulat sempurna. Sebuah pernyataan yang mengguncang seluruh jiwa Fatimah. Aku ingin menikahimu, secara sah, secara resmi. Aku akan menjamin seluruh kebutuhanmu, anak-anakmu, dan keluargamu di kampung halaman. Aku akan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka, kehidupan yang jauh lebih baik dari yang bisa kau bayangkan saat ini. Mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak, gizi yang cukup, dan masa depan yang cerah. Dunia Fatimah seolah berhenti berputar. Kata-kata itu bergaung keras di telinganya, memantul-mantul di benaknya. Dinikahi Sultan? Seorang TKW seperti dirinya? Ini bukan lagi secercah harapan samar yang dulu ia miliki, melainkan badai keberuntungan yang menghantamnya tiba-tiba, memporak-porandakan segala asumsi hidupnya. Air matanya langsung tumpah, bukan karena sedih, melainkan karena syok yang teramat sangat, tak percaya, dan haru yang meluap-luap hingga dadanya terasa sesak. Ia teringat Budi, suaminya di kampung, wajah polos anak-anaknya yang ia tinggalkan demi sepotong roti. Ia teringat sumpah setianya, janji-janji yang telah terucap. Namun, ia juga teringat akan penderitaan kemiskinan yang mencekik, akan janji pada dirinya sendiri untuk mengubah nasib anak-anaknya. Tawaran ini adalah jalan keluar yang tak pernah ia sangka akan datang. Sebuah kesempatan emas yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Sultan Idris melihat kebingungan, keterkejutan, dan air mata Fatimah. Ia meraih tangan Fatimah yang gemetar, menggenggamnya perlahan, memberikan kekuatan dan ketenangan. Aku tahu ini keputusan yang berat. Aku tahu kamu punya keluarga, Fatimah. Aku tahu kamu seorang istri dan seorang ibu yang baik. Tapi aku melihat ketulusan di hatimu, Fatimah. Aku melihat ketulusan, ketabahan, dan kebaikanmu. Aku yakin kamu bisa menjadi pendamping yang baik untukku, seorang ibu yang baik untuk anak-anak kita. Aku tidak memintamu melupakan masa lalumu, Fatimah, tapi aku menawarkan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untukmu, tapi terutama untuk anak-anakmu. Mereka berhak mendapatkan hidup yang layak. Fatimah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah menjadi isakan-isakan kecil yang memilukan. Ia berada di persimpangan jalan paling krusial dan sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ia adalah istri Budi, terikat oleh janji setia dan ikatan batin yang telah lama terjalin. Di sisi lain, ada tawaran yang bisa menyelamatkan anak-anaknya dari kemiskinan abadi, sebuah kesempatan yang benar-benar bisa mengubah seluruh garis takdir keluarga mereka. Sebuah lamaran yang tak terduga, di bawah rembulan yang menjadi saksi bisu kebingungan dan dilema besar di hati seorang Fatimah, yang kini harus memilih antara kesetiaan masa lalu dan janji masa depan. Malam itu, di bawah temaram cahaya bulan yang menerobos celah jendela kecil kamarnya, Fatimah tidak bisa tidur. Setiap inci kasur tipis itu terasa seperti bara api,
membakar tubuh dan jiwanya. Lamaran Sultan Idris terus bergaung di benaknya. Kata demi kata, berulang-ulang, bercampur aduk dengan bayangan wajah Budi dan anak-anaknya. Hatinya terpecah belah, seolah ditarik kedua arah yang berlawanan. Satu sisi menariknya kuat pada janji masa depan yang cerah untuk anak-anaknya. Sebuah kehidupan tanpa kelaparan, tanpa kekurangan, di mana mereka bisa sekolah setinggi mungkin dan mengejar impian mereka tanpa beban ekonomi. Sisi lain menariknya pada kesetiaan, pada ikatan pernikahan yang telah ia jalani bertahun-tahun dengan Budi, ayah dari keempat anaknya, lelaki yang pernah berjanji setia di hadapan Tuhan dan para saksi. Ia membayangkan bagaimana Budi akan hancur lebur jika mengetahui ini, bagaimana ia akan merasa dikhianati dan dipermalukan. Fatimah tahu, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya pribadi. Ini adalah keputusan yang akan menentukan seluruh garis takdir anak-anaknya. Ia teringat Hasan yang harus berhenti sekolah karena tak ada biaya seragam dan buku, Siti dan Ani yang tak pernah punya mainan baru dan selalu iri melihat teman-temannya, dan Yusuf yang sering sakit karena gizi buruk, badannya kurus dan pucat. Pemandangan-pemandangan itu, kenangan-kenangan pahit itu, bagai cambuk yang memecut hatinya. Air matanya kembali tumpah. Bukan lagi isakan kecil, melainkan tangis yang pecah dalam diam, teredam bantal. Hingga bantal itu basah kuyup. Ia menangis dalam diam, berjam-jam, hingga matanya bengkak dan kepalanya pening tak tertahankan. Dada Fatimah terasa sesak, seolah ada bongkahan batu besar menimpanya. Setelah pergulatan batin yang sangat panjang dan menyiksa, yang berlangsung sepanjang malam, saat fajar mulai menyingsing dan suara ayam jantan berkokok sahut-menyahut di kejauhan, Fatimah mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang ia tahu akan mengubah seluruh hidupnya dan keluarganya. Sebuah langkah besar yang ia ambil demi masa depan anak-anaknya. Ia harus mengambil kesempatan ini, betapapun beratnya beban moral yang harus ia pikul. Ini bukan tentang kebahagiaan pribadi, ini tentang kelangsungan hidup anak-anaknya. Ia memilih jalan yang ia yakini akan membawa anak-anaknya keluar dari jurang kemiskinan. Keesokan paginya, Fatimah menemui Sultan Idris di gazebo yang sama, tempat mereka berbicara semalam. Wajah Fatimah tampak pucat pasi, matanya sembab, namun ada keteguhan yang luar biasa terpancar dari sorot matanya yang lelah. Ia tidak lagi gemetar, kini ada resolusi dalam setiap gerak-geriknya. Tuan Sultan, Fatimah memulai, suaranya pelan tapi jelas, mengukuhkan pilihannya. Saya menerima lamaran Anda. Saya bersedia menikah dengan Anda. Sultan Idris menatapnya dengan tenang, matanya penuh pengertian, seolah ia bisa membaca setiap pergulatan batin yang Fatimah alami semalam. Senyum tipis terukir di bibirnya. Terima kasih, Fatimah. Aku tahu ini berat. Tapi ada satu permohonan saya, Tuan Sultan. Fatimah melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, namun penuh harapan. Saya ingin anak-anak saya dijamin pendidikannya sampai mereka dewasa. Sampai mereka bisa mandiri. Dan saya ingin keluarga saya di kampung tidak terlantar. Saya tidak akan pernah melupakan asal-usul saya, Tuan Sultan. Saya tidak akan pernah melupakan siapa diri saya. Fatimah mengucapkan kalimat terakhir itu dengan kejujuran yang tulus. Sultan Idris tersenyum lembut. Ia mengangguk pelan. Aku akan menjamin semua itu, Fatimah. Lebih dari itu, aku tidak akan memisahkanmu dari anak-anakmu. Mereka akan kuboyong ke sini, ke istanaku. Mereka akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Pendidikan terbaik, gizi yang cukup, dan kasih sayang. Keluargamu di kampung juga akan kubantu semampuku, Fatimah. Akan kupastikan mereka hidup layak. Kata-kata itu melegakan hati Fatimah yang selama ini menahan beban begitu berat. Sebuah janji yang kini terasa nyata, sebuah harapan yang kini berada di genggamannya. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal dan Fatimah tahu ini akan menjadi masalah besar. Bagaimana dengan Nyonya Lim?
Bagaimana cara menyampaikan berita ini kepadanya? Fatimah tahu ini bukan sekadar berita. Ini akan menjadi ledakan. Benar saja. Fatimah masih tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa jam setelah ledakan kemarahan Nyonya Lim, ia sudah berada di dalam mobil mewah nan senyap milik Sultan Idris, meluncur mulus di jalanan ibu kota yang terang benderang. Di sampingnya, Sultan Idris duduk dengan tenang, sesekali melirik Fatimah dengan senyum menenangkan, seolah membaca gejolak emosi di dalam dirinya. Perasaannya campur aduk tak karuan. Ada rasa lega yang luar biasa karena telah terlepas dari cengkeraman Nyonya Lim. Ada sedikit ketakutan akan masa depan yang serba tidak pasti, namun juga rasa haru dan bingung yang mendalam. Tas lusuh yang hanya berisi beberapa helai pakaian dan dompet tipis adalah satu-satunya barang bawaannya dari rumah Nyonya Lim. Sebuah simbol betapa cepat dan mendadak hidupnya berubah. Mobil berhenti di sebuah gerbang megah yang menjulang tinggi, terbuat dari besi tempa berukir dengan detail rumit, dan dijaga ketat oleh beberapa pengawal berseragam lengkap. Lampu-lampu sorot menerangi nama ukiran emas di atas gerbang, Istana Nur Gemilang. Gerbang itu membuka perlahan, dengan suara gemuruh yang lembut, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat napas Fatimah tercekat di tenggorokan. Di hadapannya berdiri sebuah istana yang begitu besar dan megah, jauh melampaui imajinasinya yang paling liar sekalipun. Arsitekturnya adalah perpaduan klasik Melayu dengan sentuhan modern, dilengkapi pilar-pilar tinggi yang kokoh, jendela-jendela besar yang memantulkan cahaya gemerlap kota, dan halaman yang sangat luas bak lapangan golf. Taman-taman tropis tertata sempurna dengan bunga-bunga eksotis dan pohon palem yang menjulang, dihiasi kolam-kolam air mancur yang gemericik menciptakan melodi menenangkan. Lampu-lampu kuning keemasan menerangi setiap sudut istana, menciptakan aura kemewahan, keanggunan, dan kekuasaan yang sulit Fatimah percaya adalah kenyataan. Ini istana Tuan Sultan? Tanya Fatimah, suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut mengganggu kesunyian malam yang agung itu. Ia menyipitkan mata, masih merasa ini adalah ilusi. Sultan Idris tersenyum tipis. Sorot matanya lembut dan penuh kehangatan. Ya, Fatimah, ini rumah kita sekarang. Selamat datang di istana. Kata, rumah kita, itu bergaung di telinga Fatimah, terasa begitu asing, namun juga membawa kehangatan yang tak terlukiskan. Fatimah merasa seperti masuk ke dalam mimpi yang paling indah. Di dalamnya, interior istana lebih menakjubkan lagi. Langit-langit tinggi berukir rumit dengan sentuhan emas. Lantai marmer yang mengilap memantulkan cahaya lampu kristal yang gemerlap. Perabotan antik dari kayu jati berukir dan kain-kain sutra mahal berjejer rapi, memancarkan kemewahan yang tak ada bandingannya. Ada begitu banyak ruangan, lorong-lorong panjang, dan detail-detail seni yang memukau. Ia dibawa ke sebuah kamar yang luas, jauh lebih besar dari rumahnya di kampung. Lengkap dengan kamar mandi dalam yang mewah, lemari pakaian berukuran besar yang kosong, dan pemandangan taman istana yang indah dari jendelanya. Semua kemewahan ini terasa asing, bahkan nyaris menakutkan bagi Fatimah yang terbiasa hidup sangat sederhana, berbagi kamar dengan anak-anaknya di rumah papan. Beberapa hari pertama di istana dihabiskan Fatimah dengan adaptasi yang canggung. Ia diperkenalkan kepada para pekerja istana lainnya, yang jumlahnya jauh lebih banyak dan beragam dari yang ia bayangkan. Ada koki pribadi, pelayan khusus, tukang kebun profesional, pengurus kuda, pengelola kebun anggrek, bahkan pustakawan khusus. Semua orang memanggilnya Puan Fatimah, sebuah gelar kehormatan yang terasa sangat janggal di telinganya. Mereka melayaninya dengan hormat, menyiapkan makanan lezat, dan menanyakan setiap kebutuhannya, seolah ia adalah seorang ratu. Fatimah merasa sangat canggung. Ia merasa tidak pantas menerima semua perlakuan ini, namun ia berusaha bersikap biasa saja dan menerima dengan sopan. Sultan Idris sangat perhatian. Ia memastikan Fatimah merasa nyaman dan tidak merasa kesepian di lingkungan barunya yang serba asing ini. Ia sering mengajak Fatimah berkeliling istana.
luas dengan ribuan buku, dan bahkan galeri seni di dalam istana yang memamerkan karya-karya seniman ternama. Ia menjelaskan setiap detail dengan sabar, dan Fatimah mendengarkan dengan takjub. Dalam setiap interaksi, Sultan Idris selalu memastikan Fatimah merasa dihargai, bukan sekadar objek yang ia nikahi. Namun, di balik semua kemewahan yang mengagumkan itu, di balik kehangatan dan perhatian Sultan Idris, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang dari benak Fatimah. Setiap malam, setelah Sultan Idris beristirahat di kamarnya sendiri dan istana mulai senyap, Fatimah akan kembali ke kamar megahnya. Ia berbaring di kasur empuk, namun matanya sulit terpejam. Ia teringat kamarnya di rumah Nyonya Lim yang sempit, teringat bagaimana ia harus sembunyi-sembunyi untuk menelpon anak-anaknya, menahan tangis agar tidak ketahuan. Dan yang paling mengusik, ia teringat Budi, suaminya di kampung. Bagaimana perasaannya sekarang? Apakah ia sudah tahu tentang pernikahannya dengan Sultan Idris? Apakah ia membenci Fatimah? Apakah ia akan menganggap Fatimah sebagai pengkhianat? Ada rasa bersalah yang menusuk, meski ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini ia lakukan demi anak-anak, demi masa depan mereka yang lebih baik. Fatimah belum berani menelpon ke kampung. Ada ketakutan besar dalam hatinya, takut akan reaksi Budi yang mungkin akan meluap, takut akan cacian tetangga yang pasti akan memandang miring, dan takut jika anak-anaknya, yang masih polos, tidak bisa menerima perubahan drastis ini. Sultan Idris sendiri belum membicarakan secara rinci kapan anak-anaknya akan dibawa ke istana, dan hal itu menambah kegelisahan Fatimah. Di tengah kemewahan yang luar biasa ini, di antara kemudahan hidup yang tak pernah ia bayangkan, hati Fatimah masih dipenuhi gejolak dan bayang-bayang masa lalu yang belum terselesaikan. Sebuah beban emosional yang terasa lebih berat dari segunung emas yang mengelilinginya. Ia tahu, babak kehidupan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar akan menanti. 1 minggu setelah Fatimah menempati istana, hidupnya yang baru perlahan mulai menemukan ritme. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan dari pikirannya, anak-anaknya. Janji Sultan Idris untuk memboyong mereka ke istana adalah harapan terbesar Fatimah. Dan janji itu, rupanya, akan segera terwujud. Fatimah, aku sudah mengurus semuanya. Sopirku akan menjemput anak-anakmu besok pagi, ucap Sultan Idris suatu pagi saat mereka sarapan di ruang makan pribadi yang elegan, dengan jendela besar menghadap taman. Senyum Fatimah merekah, air matanya nyaris tumpah karena bahagia yang meluap-luap. Akhirnya, setelah berbulan-bulan terpisah, ia akan bertemu kembali dengan buah hatinya. Keesokan harinya, Fatimah tak bisa tenang. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, membersihkan diri dengan tergesa, lalu mondar-mandir di ruang tamu utama yang megah. Matanya terus menatap ke arah gerbang utama istana, tak sabar menunggu. Setiap suara mobil yang mendekat, jantungnya berdegup kencang. Penantian panjang itu berakhir saat tengah hari, ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam legam melaju pelan memasuki pelataran istana. Jantung Fatimah terasa ingin melompat dari tempatnya. Dari dalam mobil, satu persatu, keluarlah Hasan, Siti, Ani, dan Yusuf. Wajah-wajah polos mereka terlihat bingung dan sedikit takut melihat kemegahan istana yang menjulang tinggi, gerbang besar, dan para pengawal berseragam. Mereka tampak celingak-celinguk mencari sosok familiar. Namun, saat pandangan mereka bertemu dengan Fatimah yang berdiri di ambang pintu, seketika ketakutan itu sirna, digantikan oleh senyum lebar dan tangis haru yang meledak. "Ibu!" teriak Yusuf, si bungsu, dengan suara cadelnya, dan tanpa memedulikan etiket, ia langsung berlari sekencang-kencangnya ke pelukan Fatimah. Siti dan Ani ikut menghambur, memeluk Fatimah erat-erat dari sisi kanan dan kiri, tubuh mungil mereka gemetar menahan isak bahagia. Hasan, si sulung yang kini sudah beranjak remaja, berdiri sedikit jauh, berusaha menjaga wibawa, namun matanya berkaca-kaca, menunjukkan kerinduan yang sama besarnya. Fatimah berjongkok,
memeluk mereka satu persatu, menciumi wajah mereka yang masih kusam namun terasa begitu hangat, menghirup aroma tubuh mereka yang sangat ia rindukan. Air mata bahagia mengalir deras, membasahi pipi Fatimah, bercampur dengan air mata anak-anaknya. Ini adalah momen yang ia impikan setiap malam. Setelah melepas rindu sejenak, Fatimah membawa mereka berkeliling istana, memperkenalkan kamar baru mereka yang luas, pakaian baru yang telah disiapkan di lemari, dan mainan yang tak pernah mereka bayangkan bisa mereka miliki. Wajah-wajah takjub dan bahagia anak-anaknya adalah pemandangan terindah bagi Fatimah. Sebuah pemandangan yang menghapus semua kesedihan dan penyesalan yang pernah ia rasakan. Sultan Idris menyambut anak-anak Fatimah dengan hangat dan penuh perhatian. Ia tidak hanya menyapa, tetapi juga berbicara dengan mereka, menanyakan apa yang mereka inginkan, bagaimana sekolah mereka di kampung. Ia bahkan langsung mengutus pengurus istana untuk mendaftarkan Hasan, Siti, dan Ani ke sekolah internasional terbaik di kota itu, menjamin pendidikan yang layak bagi mereka. Yusuf, yang masih kecil, akan ditemani Fatimah di istana, diajari membaca dan menulis oleh guru privat. Sultan Idris menunjukkan kasih sayang yang tulus, memperlakukan mereka layaknya anak kandungnya sendiri, bertanya tentang mimpi dan cita-cita mereka. Ini adalah kebahagiaan yang sempurna bagi Fatimah, sebuah keluarga baru yang utuh di tengah kemewahan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama, seolah awan hitam mulai mengumpul di langit yang cerah. Di balik kemegahan istana dan kehangatan yang baru ditemukan, pecah badai kecemburuan yang sudah tercium sejak awal. Tengku Aminah, istri pertama Sultan Idris, yang selama ini berada di luar kota karena urusan keluarga atau urusan bisnisnya sendiri, kembali ke istana. Ia adalah wanita bangsawan sejati, keturunan murni, angkuh, berkuasa, dan sangat menjaga martabat serta tradisi keluarganya yang telah berabad-abad. Ia dikenal tidak suka dengan perubahan dan sangat konservatif. Setibanya di istana, Tengku Aminah langsung merasakan perubahan atmosfer. Ia melihat Fatimah, seorang mantan TKW yang dulu hanya pembantu, kini resmi menjadi istri kedua suaminya, duduk di ruang tamu utama seolah-olah memiliki hak yang sama. Ia juga melihat anak-anak Fatimah, anak-anak yang dulu hidup sederhana di kampung, kini bebas berkeliaran, tertawa riang di aula istana yang megah, menggunakan fasilitas yang sama dengan anak-anak bangsawan lainnya. Pemandangan itu memicu amarah Tengku Aminah hingga ke ubun-ubun. Ini keterlaluan, Sultan Idris. Ini sungguh-sungguh keterlaluan, teriak Tengku Aminah, suaranya menggelegar, memenuhi seluruh penjuru istana, membuat para pekerja menunduk takut. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol, matanya menyala penuh kebencian dan penghinaan yang tak bisa ia sembunyikan. Kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Kau menjatuhkan martabat garis keturunan bangsawan kita. Menikahi wanita rendahan dan membawa anak-anak kampung ke istana. Ia tak segan melontarkan sindiran tajam dan hinaan paling kejam kepada Fatimah di hadapan semua orang, tanpa rasa malu. Kau pikir kau siapa? Hah? Hanya seorang pembantu yang beruntung bisa memikat hati suamiku dengan sihir murahan dan tampang polosmu itu. Jangan mimpi kau bisa menggantikan posisiku di istana ini. Kau tak akan pernah pantas berada di sini. Ia bahkan mencoba mengusir anak-anak Fatimah, mengatakan bahwa mereka tidak pantas berada di sini, bahwa mereka kotor dan tidak tahu adat. Fatimah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak dan menahan diri untuk tidak membalas semua cacian itu. Ia tahu, posisinya masih sangat rentan. Sultan Idris mencoba menenangkan Tengku Aminah, menjelaskan keputusannya dengan sabar, namun Tengku Aminah tak mau mendengar. Ia menutup telinga, dibutakan oleh cemburu dan rasa malu. Ia bersumpah akan membuat hidup Fatimah dan anak-anaknya sengsara di istana ini, akan memastikan Fatimah tahu tempatnya. Hari-hari bahagia Fatimah di istana, yang baru saja dimulai,
kini diselimuti awan gelap ketegangan dan ancaman yang nyata dari istri pertama sang sultan. Konflik yang sesungguhnya, sebuah pertarungan status dan harga diri, baru saja dimulai, jauh lebih berat dari yang Fatimah bayangkan. Kehidupan di istana, yang semula terasa seperti mimpi indah, kini berubah menjadi medan perang sunyi bagi Fatimah. Tengku Aminah benar-benar menjalankan ancamannya. Ia tidak secara langsung melukai Fatimah atau anak-anaknya, namun ia menggunakan segala cara untuk menekan dan mempermalukan mereka. Fatimah dan anak-anaknya sering menjadi sasaran sindiran tajam di depan para pelayan dan anggota keluarga istana lainnya. Tengku Aminah akan membanding-bandingkan, lihatlah cara mereka makan, tidak berbudaya. Atau, pakaian mereka memang bagus, tapi aura kampungan tak bisa disembunyikan. Anak-anak Fatimah, terutama Hasan dan si kembar, mulai merasa tidak nyaman. Mereka yang semula ceria, kini lebih sering menunduk atau menyendiri. Tidak hanya sindiran, Tengku Aminah juga seringkali mempersulit Fatimah dalam hal-hal kecil. Ia akan tiba-tiba membatalkan jadwal les privat Yusuf, atau meminta koki tidak menyiapkan hidangan kesukaan anak-anak Fatimah, dengan alasan menghemat biaya, atau tidak sesuai selera istana. Ia bahkan pernah mencoba membatalkan pendaftaran sekolah anak-anak Fatimah, meskipun Sultan Idris dengan tegas langsung membatalkan niat Tengku Aminah itu. Fatimah seringkali merasa tak berdaya menghadapi serangan halus namun menusuk ini. Ia tahu, membalas amarah dengan amarah hanya akan memperkeruh suasana dan mungkin membuat Sultan Idris murka. Sultan Idris menyadari konflik ini. Ia selalu berusaha menjadi penengah, melindungi Fatimah dan anak-anaknya. Setiap kali Tengku Aminah melontarkan sindiran, Sultan Idris akan mengubah topik pembicaraan atau menegur Tengku Aminah dengan tatapan tajam. Ia juga seringkali menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fatimah dan anak-anaknya, menunjukkan bahwa ia berdiri di pihak mereka. Jangan dengarkan mereka, Fatimah. Kalian berharga di mataku, bisik Sultan Idris suatu kali, melihat Fatimah menahan tangis. Namun, meskipun Sultan Idris selalu melindunginya, Fatimah tahu ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada suaminya itu. Ia harus belajar menghadapi situasi ini sendiri. Ia mengingat perkataan Budi, bahwa ia harus kuat dan mandiri. Fatimah mulai membangun pertahanan dirinya sendiri. Ia tetap bersikap sopan dan rendah hati kepada Tengku Aminah, tak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Ia mengajari anak-anaknya untuk tidak peduli dengan ejekan, fokus pada pelajaran, dan selalu bersikap baik kepada siapapun. Kita punya harga diri, nak. Jangan sampai orang lain bisa melukaimu dengan kata-kata, ujarnya pada Hasan. Fatimah juga mulai belajar etika istana, cara berinteraksi dengan bangsawan, dan bagaimana mengelola rumah tangga yang besar. Ia membaca buku-buku di perpustakaan Sultan Idris, belajar bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi lebih lancar dengan guru anak-anaknya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia pantas berada di posisi ini, bukan hanya karena Sultan Idris memilihnya, tetapi karena ia memiliki martabat dan kemampuan. Ini adalah babak baru perjuangan Fatimah, bukan lagi melawan kemiskinan, melainkan melawan prasangka dan kecemburuan di dalam istana yang megah itu. Fatimah bertekad, ia tidak akan hancur oleh badai ini. Di tengah badai kecemburuan Tengku Aminah yang tak kunjung mereda, yang setiap hari menerpa Fatimah dan anak-anaknya dengan sindiran dan perlakuan dingin, Fatimah harus menghadapi satu lagi cobaan yang tak kalah menyakitkan. Sebuah panggilan telepon dari kampung halaman, yang sudah berbulan-bulan ia hindari, akhirnya datang. Bukan dari ibunya yang selalu sabar, bukan dari adik perempuannya, atau salah satu kerabatnya yang lain, melainkan dari Budi, suaminya. Deretan angka yang muncul di layar ponselnya saja sudah cukup membuat tangan Fatimah gemetar. Sebuah firasat buruk yang tajam menyelimuti hatinya, lebih dingin dari udara di ruangan ber-AC istana. Fatimah mengangkat telepon dengan ragu, menempelkan ponsel ke telinganya yang tiba-tiba berdengung. "Halo, Budi," sapa Fatimah, suaranya pelan,
nyaris tak terdengar, berusaha setenang mungkin meski seluruh tubuhnya menegang. Hening sejenak. Kemudian, suara Budi terdengar di ujung telepon. Bukan suara lembut yang Fatimah kenal, melainkan suara yang kasar, penuh amarah yang meluap-luap, dan kepahitan yang menusuk tajam, seolah Budi sedang berteriak dari dasar sumur keputusasaan. Jadi ini dia ya, Fatimah, hidupmu sekarang. Hidup bergelimang harta di istana sana. Nada suaranya syarat dengan cemoohan. Kau sudah lupa dengan kami di sini, Fatimah? Kau sudah lupa dengan suamimu yang setiap hari membanting tulang di sawah. Kau sudah lupa dengan anak-anakmu yang kau tinggal demi laki-laki kaya itu. Fatimah terdiam, tak bisa berkata-kata. Jantungnya berdebar kencang, perih. Ia tahu Budi pasti sudah mendengar kabar pernikahannya dengan Sultan Idris. Berita memang cepat menyebar di desa kecil, seperti api yang merambat di ilalang kering. Rasa bersalah menghantamnya dengan telak, lebih kuat dari segala rasa sakit fisik yang pernah ia alami. Budi, dengarkan aku dulu. Fatimah mencoba menjelaskan, suaranya bergetar, tercekat di tenggorokan. Aku melakukan ini semua demi anak-anak kita, Budi. Demi masa depan mereka. Demi agar mereka bisa sekolah dan tidak kelaparan lagi. Mereka sekarang sudah di sini, Budi. Mereka sekolah yang bagus, mereka tidak kelaparan lagi. Aku sudah menjamin kehidupan mereka. Demi anak-anak. Budi memotong. Suaranya diiringi tawa sinis. Tawa yang menusuk hati Fatimah hingga ke sumsum. Demi anak-anak atau demi dirimu sendiri yang ingin hidup enak? Kau mengkhianatiku, Fatimah. Kau menikah lagi tanpa seizinku. Kau pikir aku tidak tahu kau hidup bergelimang harta sekarang? Kau pikir aku tidak tahu Sultan Idris itu raja tanah di sana, kaya raya tak terhingga? Nada tuduhannya begitu menusuk, melukai harga diri Fatimah. Budi terus melontarkan tuduhan dan cacian, tanpa henti. Ia menuntut Fatimah untuk mengirimkan uang yang sangat banyak, menyebutkan jumlah yang fantastis, jauh di luar bayangan Fatimah, seolah Fatimah adalah bank berjalan. Ia juga mengancam akan membongkar semua aib Fatimah ke seluruh desa, menyebarkan cerita tentang pengkhianatan Fatimah jika tidak dituruti. Kau tak punya hati, Fatimah. Kau melupakan suami yang berjuang demi kau selama ini. Aku yang mengizinkanmu pergi, dan ini balasanmu, teriak Budi. Kata-kata Budi, yang dulu begitu lembut dan penuh cinta, yang selalu menenangkannya, kini menjadi pedang tajam yang menusuk jantung Fatimah berulang kali. Rasa bersalah yang mendalam bercampur dengan sakit hati yang tak terhingga. Ia merasa tidak lagi mengenali Budi, suaminya. Lelaki yang dulu ia cintai kini berubah menjadi orang asing yang penuh amarah dan tuntutan. Fatimah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melupakan Budi, bahwa ia akan tetap membantu keluarga di kampung, akan mengirimkan uang untuk orang tua dan saudara-saudaranya. Namun Budi tak mau mendengar. Ia dibutakan oleh amarah, cemburu, dan mungkin juga rasa malu karena istrinya kini dinikahi orang lain yang lebih kaya dan berkuasa. Kau harus membalas budi, Fatimah. Ingat, kalau bukan karena aku yang mengizinkan, kau tidak akan bisa ke sana. Tidak akan bisa hidup enak seperti sekarang. Teriak Budi sebelum memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Ponsel terlepas dari genggaman Fatimah, jatuh di karpet empuk. Pukulan dari Budi terasa lebih menyakitkan, lebih telak, daripada segala sindiran menusuk dari tengku Aminah. Konflik ini adalah konflik batin Fatimah yang paling berat. Ia mencintai Budi sebagai ayah dari anak-anaknya. Ia menghormati ikatan pernikahan mereka yang telah terjalin lama. Namun ia juga tidak bisa kembali ke kehidupan lama yang penuh kekurangan dan penderitaan. Di sisi lain, ia kini terikat dengan Sultan Idris, lelaki yang telah memberinya dan anak-anaknya kehidupan yang layak, sebuah jaminan masa depan. Fatimah menangis dalam diam.
Tangis yang jauh lebih pilu daripada tangisnya saat pertama kali meninggalkan desa. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dua lelaki, dan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Beban yang ia pikul kini terasa berkali-kali lipat lebih berat, menghimpit dadanya. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi Budi, untuk menjelaskan pilihannya, tanpa menghancurkan sepenuhnya jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya, dengan akar-akar kehidupannya. Ini adalah ujian terbesar yang harus ia hadapi, menguji kekuatan jiwanya hingga batas terakhir. Keesokan harinya, setelah malam tanpa tidur yang dipenuhi tangis, kegelisahan, dan pergolakan batin yang dahsyat, Fatimah mengambil sebuah keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus lari dari Budi, dari masa lalunya. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi suaminya, menjelaskan segalanya, dan mencari jalan tengah, betapapun pahitnya itu. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bersalah, dan berharap, ia memberanikan diri menemui Sultan Idris. "Tuan Sultan," Fatimah memulai dengan suara pelan, saat Sultan Idris sedang membaca koran pagi di ruang kerjanya yang luas dan tenang. Aroma kopi dan kertas baru memenuhi ruangan. Saya ingin meminta izin, Tuan Sultan. Saya ingin bertemu dengan Budi." Sultan Idris menurunkan korannya perlahan. Ia menatap Fatimah dengan sorot mata yang penuh pengertian, seolah ia sudah menduga permintaan ini. Ia tahu, Fatimah tidak akan pernah tenang selama masalah penting ini belum terselesaikan. "Aku mengerti, Fatimah," ucapnya lembut, tanpa sedikit pun nada menghakimi. "Aku akan mengatur semuanya. Aku akan mengirimkan sopir dan pengawal untuk menjemputnya dari kampung. Dan kita bisa bertemu di tempat yang netral, mungkin di sebuah hotel di kota terdekat. Agar lebih privasi untuk kalian berdua." Fatimah mengangguk, merasa sedikit lega. Kehadiran Sultan Idris selalu memberinya ketenangan dan kekuatan, seolah ia adalah jangkar di tengah badai. Ia tahu, dengan bantuan Sultan Idris, pertemuan ini akan berjalan lebih aman dan teratur. Beberapa hari kemudian, pertemuan yang penuh ketegangan dan harapan itu pun terjadi. Fatimah tiba lebih dulu di sebuah ruang privat yang telah diatur Sultan Idris di salah satu hotel mewah di pusat kota. Ruangan itu didesain dengan elegan, dengan sofa-sofa empuk dan meja kopi yang mengilap, namun bagi Fatimah, suasana itu terasa mencekam. Jantungnya berdebar kencang saat pintu terbuka dan Budi melangkah masuk. Wajah Budi terlihat lebih kurus dari terakhir kali Fatimah melihatnya. Matanya cekung dan memerah, dan ekspresinya dingin, kaku, dipenuhi amarah yang membeku. Ia tidak lagi memancarkan kehangatan dan kesederhanaan yang Fatimah kenal. Ada luka dan kemarahan yang begitu kentara di sorot matanya. Ia melangkah masuk tanpa menyapa. Tatapan matanya langsung tertuju pada Fatimah dengan pandangan menghakimi. "Budi," Fatimah memanggil, berusaha menahan air matanya yang sudah mendesak di pelupuk mata. Ia berdiri, tangannya sedikit terulur, namun Budi tidak bergerak. "Untuk apa kau memanggilku ke sini, Fatimah? Untuk pamer kemewahanmu sekarang? Untuk menunjukkan betapa beruntungnya dirimu dengan lelaki ini?" Budi langsung menyerang. Suaranya dipenuhi sarkasme dan kepahitan yang menusuk. Ia berdiri dengan kedua tangan bersidekap di dada, seolah membangun tembok tak kasat mata di antara mereka. Fatimah menunduk, tak kuasa menatap mata Budi yang penuh luka. "Tidak, Budi. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah melupakanmu, tidak pernah melupakan anak-anak kita. Aku melakukan ini demi masa depan mereka." Fatimah menjelaskan semua alasannya dengan suara bergetar. Bagaimana ia terpaksa memilih jalan ini demi anak-anak mereka yang kelaparan dan tak bisa sekolah. Bagaimana ia putus asa mencari solusi. Ia juga menjelaskan dengan detail bahwa anak-anak kini sudah berada di istana, mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, yang tak pernah bisa mereka bayangkan di kampung. Budi mendengarkan setiap kata Fatimah, namun raut wajahnya tetap keras,
tidak menunjukkan sedikit pun tanda melunak. Kau pikir aku percaya begitu saja? Kau mengira aku bodoh, Fatimah. Kau mengkhianatiku. Kau menikah dengan orang lain tanpa seizinku. Kau injak-injak harga diriku sebagai suamimu. Sebagai laki-laki. Ia meninju meja di sampingnya, membuat gelas air di atasnya bergetar dan Fatimah terlonjak kaget. Kau tidak tahu bagaimana malu dan hancurnya aku di kampung. Fatimah, semua orang membicarakanku. Anak-anakmu yang sekarang hidup enak itu, apa mereka tahu ibunya menikah lagi dengan orang kaya? Fatimah pun tak kuasa menahan tangisnya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah, membasahi pipinya. Aku tahu, Budi. Aku tahu kau sakit hati. Aku minta maaf jika aku menyakitimu. Tapi aku juga sakit, Budi. Aku sakit melihat anak-anak kita kelaparan. Aku sakit melihat mereka tidak punya masa depan. Aku sudah tidak punya pilihan lain saat itu. Aku hanya ingin mereka hidup lebih baik. Isakan-isakannya memenuhi ruangan, menusuk keheningan yang sebelumnya begitu tegang. Di tengah perdebatan sengit dan penuh emosi itu, pintu ruangan terbuka perlahan. Sultan Idris masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati pemandangan di hadapannya dengan tenang, seolah sudah mengantisipasi drama ini. Kehadirannya yang berwibawa seketika menciptakan ketegangan baru, kali ini lebih pekat. Jadi ini dia, Tuan Sultan yang sudah merebut istriku. Budi mendongak, matanya yang marah kini beralih menatap Sultan Idris dengan sorot penuh tantangan dan kebencian. Ia maju satu langkah, seolah siap menghadapi duel. Sultan Idris tetap tenang, tanpa sedikit pun terpancing emosi. Ia melangkah mendekat, menjaga jarak yang sopan. Aku tidak merebut Fatimah, Tuan. Dia datang kepadaku, dan aku menawarkan padanya dan anak-anaknya kehidupan yang lebih baik, masa depan yang layak. Aku bertanggung jawab atas pilihanku, dan atas kebahagiaan Fatimah serta anak-anaknya. Ia lalu menatap Budi dengan serius, ada nada penyesalan samar di suaranya, namun juga ketegasan seorang pemimpin. Aku tahu kau marah. Aku mengerti perasaanmu. Ini bukan hal mudah bagi siapapun. Tapi Fatimah dan anak-anak sekarang adalah tanggung jawabku. Aku akan memastikan mereka bahagia dan terjamin, dalam segala aspek. Sultan Idris melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih lembut namun syarat makna. Dan aku juga akan menjamin kehidupanmu dan keluargamu di kampung, Tuan. Aku akan memberikan bantuan finansial yang cukup untuk orang tuamu dan kerabatmu di sana, agar mereka tidak lagi hidup susah. Dan jika kau mau, aku bisa mencarikan pekerjaan yang layak untukmu di kota ini, sebuah pekerjaan yang lebih baik dari buruh tani, agar kau bisa lebih dekat dengan anak-anakmu, agar kau bisa mengunjungi mereka kapanpun kau mau. Pikirkanlah, ini bukan hanya demi dirimu, tetapi juga demi anak-anak yang sama-sama kita cintai. Tawaran Sultan Idris membuat Budi terdiam. Amarah di wajahnya perlahan memudar, tergantikan oleh ekspresi kebingungan yang mendalam. Ia menatap Fatimah yang masih menangis, lalu menatap Sultan Idris, kemudian pandangannya beralih ke lantai. Ada dilema besar yang terpancar di wajahnya. Ia masih mencintai Fatimah, masih marah dan merasa terhianati. Namun tawaran itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan, terutama demi masa depan anak-anaknya yang selama ini juga menjadi beban pikirannya. Pertemuan itu berakhir dengan air mata Fatimah yang terus mengalir, dan keheningan berat yang menyelimuti ruangan, meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Akankah Budi menerima tawaran itu dan merelakan Fatimah sepenuhnya? Ataukah ia akan terus menyimpan dendam, membuat hidup Fatimah dan anak-anaknya semakin rumit dalam pusaran konflik? Keputusan Budi tidak datang dengan mudah, bahkan terasa seperti pilihan antara dua luka. Berhari-hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan di hotel itu, ia bagaikan dihantam badai tanpa henti. Amarahnya masih membara,
rasa dikhianati menggerogoti jiwanya yang sederhana, membuat tidurnya tak nyenyak dan nafsu makannya hilang. Namun, di sisi lain, tawaran Sultan Idris terus terngiang-ngiang di benaknya. Kehidupan layak untuk anak-anaknya yang selama ini hidup dalam keterbatasan, bantuan finansial yang bisa mengangkat harkat keluarganya di kampung, bahkan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk dirinya sendiri, sebuah pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan di desa. Hatinya bergejolak hebat, ditarik antara harga diri yang tercabik-cabik karena Fatimah menikah lagi, dan masa depan yang menjanjikan bagi darah dagingnya sendiri. Ia memikirkan wajah kurus Yusuf yang sering sakit, mimpi sekolah Hasan yang tertunda, dan keinginan sederhana Siti dan Ani yang tak pernah terwujud karena kemiskinan. Demi mereka, ia tahu ia harus membuat pengorbanan yang paling besar. Setelah berdiskusi panjang dan penuh air mata dengan ibunya yang bijaksana, yang menyarankan untuk mengesampingkan ego dan amarah demi kebaikan cucu-cucunya, Budi akhirnya mengambil keputusan. Sang ibu mengingatkan Budi bahwa kebahagiaan anak-anak adalah segalanya, dan rezeki bisa datang dari mana saja. Budi pun menghubungi Fatimah. Suaranya masih berat dan syarat kesedihan, namun sudah tidak lagi penuh amarah membabi buta. "Fatimah," katanya pelan, terdengar lelah namun ada nada pasrah yang samar. Aku akan menerima tawaran Sultan itu. Demi anak-anak." Hati Fatimah mencelos sekaligus merasakan kelegaan yang luar biasa. Air mata yang selama ini tertahan, kini mengalir deras membasahi pipi. Ia tahu, ini adalah keputusan yang berat dan menyakitkan bagi Budi. "Terima kasih, Budi," bisiknya, suaranya bergetar menahan isakan. Ia berharap Budi bisa merasakan ketulusan penyesalannya, sekaligus rasa syukurnya. Beberapa minggu kemudian, segala proses yang diperlukan diurus secara cermat oleh pihak Sultan Idris. Sultan Idris tidak ingin ada keributan atau gosip yang merusak reputasi Fatimah maupun istananya. Budi tidak meminta untuk bertemu Fatimah secara langsung lagi. Ia memang datang ke kota, namun tinggal di sebuah rumah sederhana yang disiapkan Sultan Idris di luar kompleks istana, dan mulai bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor di bawah naungan bisnis Sultan. Ia bertemu anak-anaknya secara berkala, setiap akhir pekan atau saat liburan sekolah, di tempat-tempat yang sudah diatur oleh pihak istana. Ia menjaga jarak yang sopan dengan Fatimah, sebuah batasan tak terlihat yang keduanya pahami. Ada kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Budi akan menerima bantuan itu, termasuk jaminan finansial bulanan yang dikirimkan ke keluarganya di kampung, dan melepaskan Fatimah secara sah, asalkan ia tetap bisa melihat anak-anaknya kapanpun ia mau dan keluarganya di kampung tidak terlantar. Sultan Idris sendiri sangat menghormati keputusan ini dan memastikan semua hak Budi terpenuhi, bahkan lebih dari yang ia janjikan. Ini adalah bentuk keadilannya dan mungkin juga rasa tanggung jawabnya atas perubahan hidup Fatimah. Perpisahan resmi Fatimah dan Budi diselesaikan secara adat dan agama, diurus diam-diam oleh perwakilan Sultan Idris yang handal di kampung Fatimah. Mereka mengurus semua dokumen dan persyaratan tanpa menarik perhatian publik yang berlebihan, demi menghindari kegaduhan dan gosip miring yang bisa menyebar luas di desa kecil itu. Fatimah tidak hadir dalam prosesi itu. Ia hanya menerima kabar bahwa semuanya telah selesai melalui telepon dari salah satu perwakilan. Sejak saat itu, secara hukum dan agama, Fatimah dan Budi tak lagi terikat. Sebuah babak penting dalam hidup Fatimah telah tertutup, namun luka dan jejak kesetiaan yang terjalin selama bertahun-tahun tak akan pernah hilang dari hatinya. Meskipun secara lahiriah hidup Fatimah kini dipenuhi kemewahan yang tak terbatas, ia kini adalah Puan Fatimah, salah satu istri Sultan Idris, tinggal di istana megah dengan fasilitas lengkap, hatinya masih menyimpan beban yang berat. Ia tahu, perpisahan ini adalah harga yang sangat mahal yang harus ia bayar demi masa depan anak-anaknya. Ia adalah istri seorang sultan, Puan Fatimah di istana, tetapi ia juga adalah Fatimah, ibu dari 4 anak, yang meninggalkan suami dan masa lalunya demi sebuah kesempatan. Terkadang, di kesunyian malam,
Ia masih merasakan kerinduan yang menusuk pada kehidupan lamanya, pada kesederhanaan di kampung, pada budi yang dulu ia cintai dengan tulus, pada tawar yang mereka sebelum cobaan datang. Perdamaian ini terasa pahit, sebuah kemenangan yang menyisakan luka yang dalam di hati, luka yang tak bisa diobati oleh kemewahan dunia. Di sisi lain, konflik dengan Tengku Aminah di istana belum mereda. Bahkan, mungkin akan semakin sengit setelah Fatimah tidak lagi memiliki ikatan dengan Budi, dan posisinya di istana menjadi lebih kuat. Namun, Fatimah kini memiliki kekuatan baru, anak-anaknya yang bahagia dan terjamin masa depannya, serta dukungan tulus dan tak tergoyahkan dari Sultan Idris. Ia sadar, ia tidak lagi sendirian. Ia siap menghadapi badai berikutnya, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu di Istana Nur Gemilang, mengukir kisah baru dalam setiap sudut marmer dan taman tropisnya. Konflik antara Fatimah dan Tengku Aminah, meskipun tak pernah benar-benar padam seperti bara di bawah abu, intensitasnya perlahan mulai mereda, layaknya badai yang kehabisan tenaga. Tengku Aminah, yang semula penuh amarah membabi buta dan rasa cemburu yang membakar, perlahan mulai menyadari bahwa Fatimah bukanlah ancaman bagi posisinya sebagai istri pertama Sultan dan ibu dari putra mahkota. Ia melihat bagaimana Fatimah tak pernah mencoba merebut kekuasaan, mencari perhatian berlebihan, atau menonjolkan diri di hadapan Sultan Idris maupun di depan halayak istana. Sebaliknya, Fatimah tetap rendah hati, sabar, dan fokus pada kebahagiaan anak-anaknya serta kesejahteraan Sultan Idris. Melalui sikap dan perbuatannya, Fatimah secara tidak langsung menunjukkan bahwa martabat seseorang tidak diukur dari garis keturunan atau limpahan harta, melainkan dari kemurnian hati, ketulusan perbuatan, dan keteguhan jiwa. Tengku Aminah mulai menghargai kesabaran Fatimah dalam menghadapi segala sindirannya. Fatimah, dengan ketabahan luar biasa yang ia tempa sejak muda, berhasil membuktikan dirinya. Ia bukan lagi Fatimah si gadis kampung yang lugu, melainkan Puan Fatimah, wanita yang kini memegang martabat dan kebijaksanaan. Anak-anaknya tumbuh besar di lingkungan istana, mendapatkan pendidikan terbaik yang tak pernah mereka bayangkan di kampung halaman. Hasan berhasil masuk universitas terkemuka dengan beasiswa penuh, menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang teknik. Siti dan Ani menunjukkan bakat luar biasa dalam seni dan musik, bahkan sering tampil dalam acara-acara amal istana. Sementara Yusuf, si bungsu, tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Mereka semua menyayangi Sultan Idris, yang bagi mereka adalah sosok ayah yang penuh kasih, membimbing mereka dengan bijak, dan memberikan dukungan tanpa batas. Fatimah juga memastikan bahwa keluarganya di kampung tidak terlantar. Secara rutin, ia mengirimkan bantuan finansial yang cukup untuk orang tua dan sanak saudaranya. Budi, meskipun masih menjaga jarak dan komunikasi mereka terbatas pada hal-hal penting seputar anak-anak, kini memiliki kehidupan yang lebih stabil berkat pekerjaan yang diberikan Sultan Idris di sebuah perusahaan. Ia bisa menghidupi dirinya dengan layak dan bahkan sesekali pulang ke kampung. Sebuah perdamaian yang pahit, namun Fatimah tahu ini adalah yang terbaik untuk semua pihak. Sebuah solusi yang mungkin tidak sempurna, tetapi adil. Sultan Idris, di sisi lain, menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam dalam diri Fatimah. Ia menghargai ketulusan hati, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang Fatimah miliki. Sesuatu yang jarang ia temukan di lingkungan bangsawan yang seringkali penuh dengan intrik dan kepalsuan. Fatimah menjadi sandaran emosionalnya, tempat ia bisa berbagi cerita tanpa pretensi, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa beban gelar dan jabatan. Lambat laun, hubungan Fatimah dengan Tengku Aminah pun membaik, meski tak pernah menjadi akrab layaknya sahabat. Ada rasa saling menghormati yang samar namun nyata, setelah Tengku Aminah melihat ketulusan Fatimah dan loyalitasnya pada Sultan Idris. Tengku Aminah, di suatu kesempatan, bahkan pernah berkata kepada Fatimah, "Kau memang berbeda, Fatimah. Aku salah menilaimu."
Kata-kata itu, meski singkat, menjadi penanda sebuah penerimaan. Fatimah kini bukan lagi hanya seorang TKW yang berjuang di negeri orang. Ia telah menjadi Puan Fatimah, istri sultan yang dihormati, ibu dari anak-anak yang cerdas dan sukses, serta panutan bagi banyak orang. Ia belajar banyak tentang etika istana, tentang bagaimana memimpin dengan hati, dan tentang kekuatan sejati seorang wanita yang datang dari ketabahan dan ketulusan. Ia sering menjadi penasihat Sultan Idris dalam masalah-masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat kecil. Melalui pengalamannya, ia bisa memberikan perspektif yang jujur dan menyentuh, membantu Sultan Idris membuat kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat biasa. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah bukti nyata bahwa ketabahan, kesabaran, dan ketulusan hati bisa membawa seseorang melampaui batas-batas takdir yang dianggap mustahil. Di usia senja, rambut Fatimah mulai memutih indah, namun sorot matanya tetap memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. Ia sering duduk di kursi rotan di taman istana yang luas, menyaksikan cucu-cucunya bermain riang di bawah sinar mentari. Tawa mereka memenuhi udara, mengingatkannya pada tawa anak-anaknya dulu di kampung. Wajahnya dipenuhi kedamaian, sebuah ketenangan yang hanya bisa didapatkan setelah melewati badai kehidupan yang dahsyat. Ia memejamkan mata, teringat kembali semua perjuangan, air mata yang tumpah, dan pilihan-pilihan sulit yang telah ia ambil. Ia teringat malam-malam tanpa tidur di rumah Nyonya Lim, kerinduan yang mengoyak hati pada anak-anaknya, dan keputusan berat untuk menerima lamaran Sultan Idris. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh, bagian dari mozaik kehidupan yang membentuk dirinya saat ini. Ia telah menemukan tempatnya, bukan hanya di istana yang megah ini, melainkan di hati Sultan Idris yang tulus mencintainya, dan yang terpenting, di hati anak-anaknya yang bahagia dan berhasil. Senja bahagia Fatimah adalah hasil dari sebuah perjuangan panjang, sebuah mahkota kebijaksanaan yang ia raih dari setiap tetes air mata, setiap pengorbanan, dan setiap langkah yang ia ambil dengan berani. Kisah Fatimah adalah bukti bahwa takdir bisa diubah, dan kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di jalan yang paling tidak terduga, yang diukir dengan ketulusan dan ketabahan hati.